Di acara pernikahanmu, kamu memutar sebuah video tidak senonoh. Semua tamu di bawah menatapmu dengan heran, karena wanita dalam video itu adalah tunanganmu sendiri. Dan pria dalam video itu bukanlah dirimu. Lebih parahnya, di saat krusial ini, sang pengantin wanita belum juga muncul ke atas panggung. Maka, di tengah tatapan penuh tanya para tamu, dengan satu tangan memegang mikrofon, tangan lainnya kamu menelepon. Namun panggilan pertama tidak diangkat oleh Liu Yanru. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu menelepon lagi. Kali ini setelah beberapa dering, Liu Yanru akhirnya mengangkatnya. Dari ujung telepon, terdengar jelas dua suara. Melalui speaker ponsel. Para tamu yang hadir pun mendengar suara mesin mobil. Kenapa dia pergi dengan mobil? Ada apa ini? Apa putri sulung keluarga Liu akan melarikan diri dari pernikahan? Jangan asal bicara, mungkin ada urusan mendesak yang harus dia tangani. Nona Liu cantik dan baik hati, mustahil dia akan kabur dari pernikahan. Saat itu, dengan tenang kamu berkata, "Di mana kamu? Kenapa pergi?" "Liu Yanru, aku ada urusan sangat penting yang harus kuselesaikan. Pestanya bisa kita ulang lain kali." "Urusan penting apa yang lebih penting dari pesta pernikahan kita?" Mendengar desakanmu, Liu Yanru mulai tidak sabar. "Urusan hidup dan mati. Sudah kubilang akan ada pesta susulan." "Aku sedang menyetir, nanti bicara lagi." Mendengar kata hidup dan mati, kamu mendengus dingin, lalu bertanya dengan sedikit marah, "Katanya mau diulang, seenaknya saja? Kamu anggap apa seluruh kota ini dan para tamu yang datang dari jauh? Kamu anggap apa keluargaku, keluarga lu? Pesta ini sudah aku persiapkan selama setengah tahun. Apa kau pikir bisa selesai hanya dengan kata, diulang?" Akhirnya kamu bertanya sambil menggeretakkan gigi. "Diulang? Dengan siapa? Apakah pengantin prianya masih aku?" Mendengar itu, seluruh ruangan kembali hening. Liu Yanru di seberang juga terkejut. Dia mulai curiga, apa ini masih Lusun? Dari kecil sampai besar, Lusun belum pernah marah sekeras ini padanya. Selama ini, Lusun selalu menuruti semua permintaannya tanpa pernah bertanya alasan. Tapi sekarang, Kak Lusun tidak hanya mempertanyakannya, tapi juga menanyakan siapa pengantin prianya. Sambil berpikir, Liu Yanru langsung meledak marah. "Lusun, apa yang kau omongkan? Maksudmu apa? Apa kau mau mengingkari pernikahan ini?" Aku mendengus dingin, sepertinya yang mau ingkar bukan aku, kan? Bagaimanapun aku masih di lokasi pernikahan. Di hadapan para tamu, menunggu pengantin wanita yang kabur di tengah jalan. "Lusun, sudah kubilang. Sekarang aku harus pergi ke rumah sakit, ada orang di sana yang menunggu tolonganku. Bisakah kau tidak meribut? Urusan apapun, kita bicarakan nanti setelah urusan rumah sakit selesai." Mendengar itu, kamu terkekeh. "Apa kau dokter? Begitu kau datang, orang itu bisa selamat? Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang terbaring di rumah sakit itu? Lalu, ada apa dengannya? Apa dia mau mati sekarang? Harus pergi tepat saat upacara pernikahan berlangsung?" Saat itu, tidak hanya tamu di bawah, bahkan keluarga Liu sendiri pun heran. Di saat sekrusial ini, siapa yang punya pesona sebesar itu sampai membuat putri sulung keluarga Liu yang terkenal dingin itu pergi di saat seperti ini? Menyetir sendiri ke rumah sakit, lalu, terdengar Liu Yanru berteriak di telepon. "Itu asistenku, Song Jiji." Mendengar nama itu, para tamu di bawah langsung gempar. Meski baru sepenggal, gosip besar ini jelas bisa jadi bahan obrolan setahun penuh. Bukankah Song Jiji itu asisten Presiden Liu? Presiden Liu merekrutnya sendiri setelah lulus. Benar, asisten laki-laki. Konon wajahnya secantik Jia Baoyu. Tapi tubuhnya lemah dan tak bertenaga. Dia sangat dekat dengan putri sulung Liu, bagaikan sepasang sahabat karib. Apa sahabat karib? Sahabat karib apa? Di kalangan keluarga konglomerat mana ada sahabat karib laki-laki? Melihat orang-orang di sekitarnya bergosip, nenek Liu, Liu Shengnan, tidak bisa diam. Dia tidak menyangka akan muncul skandal sebesar ini. Maka dia segera menyuruh orang naik ke panggung untuk merebut ponselmu. Tapi kamu sudah mengantisipasinya. Kepala rumah tangga keluarga Lu membawa sekelompok orang menjaga panggung dengan ketat. Lalu kamu melanjutkan pertanyaan, ada apa lagi dengannya? Kali ini demam pilek? Atau ketabrak sepeda? Ngomong-ngomong lucu, kalian berdua, siapa sebenarnya presidennya? Dia asisten kecil, bisa membuat putri sulung Liu meninggalkan tunangannya. Buru-buru datang. Melayani dengan sigap. "Lusun, bisakah kau tidak bicara sinis? Dia bukan hanya asistenku, tapi juga temanku. Jika kau tidak menghormatinya, sama saja tidak menghormatiku." Mendengar itu, hatimu mencelos. Ya, aku tahu betul akibat tidak menghormati asisten ini. Akibatnya adalah keluarga hancur, mayat bergelimpangan. Aku sendiri juga karena Song Jiji. Akhirnya mati muda, memutus keturunan keluarga Lu. Sekarang setelah terlahir kembali ke tahun lalu, pasti akan kubuat pasangan pria dan wanita ini hancur namanya, busuk sejagat. Dan membuat mereka terkenal malam ini hanyalah langkah pertama. Memikirkan itu, kamu melanjutkan, tampaknya temanmu ini lebih penting bagimu daripada tunanganmu sendiri. Kalau begitu, buatlah pilihan. Aku dan dia, Lusun dan Song Jiji. Siapa yang kau pilih? Liu Yanru sama sekali tidak menyangka kamu akan berkata seperti itu, memaksanya ke titik ini. Dalam hatinya,
Song Jiji sepenuhnya memenuhi setiap harapannya, dan juga sangat perhatian padanya. Hanya dalam beberapa tahun, Liu Yanru sudah menganggap Song Jiji sebagai orang terpenting dalam hidupnya. Melihat tidak ada jawaban dari seberang, kamu terus bertanya. Jawab pertanyaanku cepat. Kamu pilih siapa? Saat ini, menghadapi desakanmu, Liu Yanru diam-diam membandingkan di dalam hatinya. Dia langsung menyadari bahwa Song Jiji lebih mengerti dirinya, lalu spontan berkata, Song Jiji, aku pilih Song Jiji. Lusun, aku bilang padamu, kali ini masalahnya tidak akan mudah berlalu. Aku tidak akan memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menutup telepon. Tapi begitu kata-kata itu terucap, dia merasakan dadanya berdebar aneh. Seolah ada seseorang yang sangat penting akan pergi darinya. Perasaan ini hanya muncul saat ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Maka dia langsung teringat Song Jiji. Jiji, jangan. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Tunggulah aku, tunggulah aku. Namun Liu Yanru tidak tahu. Ini adalah kesempatan terakhir yang kamu berikan padanya. Meskipun di kehidupan sebelumnya Liu Yanru mengambil nyawamu, kamu tetap ingin memberinya satu kesempatan untuk memilih lagi. Ternyata Liu Yanru tidak memanfaatkannya. Maka, kamu pun memutuskan untuk benar-benar memutuskan hubungan terkutuk ini. Namun di sisi lain, kamu juga bersyukur dia membuat pilihan ini. Karena jika tidak, mana ada alasan untuk membalas dendam? Saat itu, para tamu mulai bergosip. Mendengar gosip orang lain, Nenek Liu juga merasakan aib yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membenci Liu Yanru karena tidak berdaya. Tapi dia lebih menyalahkanmu karena tanpa ampun, membuat masalah di depan banyak orang. Lalu dia memanggil seorang pelayan di sampingnya. Pergi cari anak durhaka itu untukku. Jika Song Jiji itu mati, sudahlah. Jika tidak mati, buatlah dia benar-benar tertabrak sampai mati. Sementara itu, Liu Yanru sudah sampai di rumah sakit. Dia langsung memarkir mobil di pintu utama rumah sakit, bahkan tanpa menghiraukan teguran satpam, cepat-cepat masuk ke rumah sakit. Saat itu dia masih mengenakan gaun pengantin putih bersih. Orang-orang di sekitar berspekulasi apa yang terjadi. Beberapa wanita yang suka berhayal. Bahkan sudah membayangkan sebuah drama besar. Pacar wanita ini pasti sakit parah, menderita penyakit terminal. Mungkin tidak akan bertahan malam ini, jadi pacarnya datang dengan baju pengantin untuk mengantarnya pergi. Seketika beberapa video diunggah ke internet. Namun Liu Yanru tidak punya waktu untuk memedulikan hal itu. Pikirannya terus memikirkan keselamatan Song Jiji. Semakin dipikirkan, air matanya tiba-tiba mengalir deras. Ini semakin menguatkan dugaan orang-orang. Di kehidupan sebelumnya, karena opini publik di internet, setelah identitas orang terkait diumumkan, kamu dijuluki, suami berselingkuh, seumur hidup. Seperti sebelumnya, setelah Liu Yanru melarikan diri dari pernikahan, meskipun keluarga Liu menghukumnya dengan keras. Dan juga ingin menangani Song Jiji, tetapi Liu Yanru mengancam bunuh diri untuk melindunginya. Dan saat itu kamu mengira cintamu dalam. Memilih untuk memaafkan. Tapi orang-orang di internet tidak berpikir seperti itu. Para keyboard warrior tidak tahu kebenaran. Mereka menggambarkanmu sebagai pemuda bermain-main, merebut cinta orang, menindas keluarga Liu dengan kekuatan keluarga. Memaksa Liu Yanru menikahimu, dan akhirnya kamu yang memisahkan Liu Yanru dan Song Jiji. Song Jiji pun seperti tokoh utama novel yang memuaskan. Bertahan hidup dengan gigih, meskipun tidak rela, tetapi tetap mencintai Liu Yanru. Dan selalu setia mendampingi di sisi wanita itu. Di mata dunia, kamu adalah penjahat paling jahat. Namun yang paling penting, Liu Yanru tahu semua ini, tapi dia tidak pernah menjelaskan satu kali pun untukmu. Dia hanya tahu melindungi reputasi Song Jiji, tidak ada tempat untukmu di matanya. Saat itu di pesta pernikahan. Kamu mengambil mikrofon, putri keluarga Liu sudah membuat pilihan, maka aku akan mengabulkannya. Mendengar ini, meskipun Nenek Liu tidak tahu apa yang ingin kamu katakan, ketidaknyamanannya mendorongnya maju untuk menghalangi. Jangan terburu-buru, ada apapun kita bicara baik-baik dalam keluarga. Hari ini Yanru kehilangan kendali. Kami akan mendidiknya. Kamu turun dulu, berikan mikrofon padaku. Lalu kamu melihat sekeliling ke Nenek Liu, ekspresi linglung. Keluarga Lu sendiri sedikit anggota. Sebelum kamu lahir, kakek dan nenek sudah meninggal. Ayahmu yang anak tunggal. Saat kamu SMA, juga meninggal bersama ibumu dalam kecelakaan. Sekarang keluarga Lu hanya tinggal kamu seorang. Dan keluarga Liu sejak kecil merawatmu, memberikan kehangatan keluarga. Nenek Liu bahkan sangat baik padamu. Sayangnya semua yang dilakukan keluarga Liu ada tujuannya. Beberapa tahun lalu, keluarga Liu hampir keluar dari 5 keluarga besar kota Shen, tapi sekarang stabil di posisi kedua. Nilai pasar bahkan melampaui puncak awal, mencapai 100 miliar. Dan semua ini adalah hasil dari pengorbanan keluarga Lu untuk memberikan darah pada keluarga Liu. Sebelum ayahmu meninggal, keluarga Lu adalah keluarga nomor 1 di seluruh kota provinsi bahkan provinsi. Nilai pasar mencapai ratusan miliar. Tapi sekarang meskipun keluarga Lu masih nomor 1, kekayaan terus menyusut. Penyebab terbesar adalah karena memberi keuntungan pada keluarga Liu. Setelah kamu mati, Liu Yanru dengan santai langsung mengakui sisi keluarga Lu, dan sejak itu tidak ada lagi keluarga Lu di seluruh kota provinsi. Hidup kembali sekali.
Kamu memutuskan untuk tidak membiarkan sejarah terulang. Keluarga Liu bermarga Liu, sedangkan aku bermarga Lu. Bagaimana bisa menjadi satu keluarga? Xiao Sun, aku ini nenekmu. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu padaku? Cepat kemari, dengarkan. Maaf, sejak cucumu membuat pilihan, menantumu bukan lagi aku. Namanya Song Jiji. Sedangkan saya sekarang berbicara dengan Anda sebagai kepala keluarga Lu. Apakah menurut Anda saya tidak pantas mengatakan hal seperti itu? Kemudian Anda tidak menghiraukan nenek Liu lagi dan langsung berdiri di tengah panggung. Mohon maaf, semuanya. Telah menyita waktu kalian di tengah kesibukan untuk hadir di pernikahan saya. Namun hasilnya hanya sebuah kekacauan. Seperti yang saya katakan. Saya rela menjadi perantara. Karena putri sulung keluarga Liu telah memiliki hati yang lain. Bagaimana mungkin saya merebut paksa cinta orang lain? Mulai hari ini, saya, Lu Sun, dan Liu Yanru membatalkan pertunangan. Mulai sekarang, laki-laki menikah, perempuan bersuami, masing-masing sesuai keinginan. Di sini, saya ingin keluarga Liu menyampaikan pesan kepada Liu Yanru. Dulu saya percaya cinta kita bisa mengatasi segala rintangan, namun kenyataan kejam memberitahu saya. Beberapa jalan memang takdirnya tidak bisa ditempuh bersama hingga akhir. Air mata saya mengalir, namun hati saya sangat teguh. Saya memutuskan untuk membatalkan pertunangan kita, biarkan kamu mencari kebahagiaanmu sendiri. Saya akan diam-diam memberkatimu. Semoga dengan berkat dari saya ini, kamu bisa hidup bahagia. Saya umumkan pertunangan dibatalkan. Begitu suara selesai, tiba-tiba terdengar suara sumbang, saya sangat tidak setuju. Lu Sun, kamu tidak punya hak untuk membuat keputusan seperti itu. Yang naik ke panggung bukan orang lain, melainkan menantu lelaki keluarga Liu, Wu Fugui. Tuan Wu, apa alasanmu tidak setuju? Putrimu sudah memilih, dia pergi mengejar cintanya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin kau suruh orang menangkap putrimu dan mengurungnya? Hal yang tidak bermoral dan melanggar hukum, orang keluarga Lu tidak akan melakukannya. Didikan keluargaku juga tidak mengizinkan. Perkataanmu ini jelas menampar wajah keluarga Liu. Liu Yanru tidak tahu malu. Melanggar moral. Namun Wu Fugui mengabaikan hal ini dan terus berkata, Yanru pasti tidak tahu bahwa konsekuensi dari pilihan ini adalah pembatalan pertunangan. Jika dia tahu, pasti dia akan kembali. Berikan dia satu kesempatan lagi. Mendengar permohonan di hadapanmu, kamu hanya tersenyum sinis. Tuan Wu, bagaimana kamu tahu saya tidak memberinya kesempatan? Dialah yang memutus jalan. Apa kau lupa video yang mulai diputar tadi? Jelas putrimu sudah bersama Song Jiji. Kau mengerti? Jadi maaf. Penolakanmu tidak berlaku. Lagi pula calon menantumu saat ini terbaring di rumah sakit. Saya pikir sebaiknya kau muncul dan peduli. Namun Wu Fugui masih tidak menyerah. Xiao Lu, pernikahan di kalangan konglomerat memang seperti ini. Kau main-main dengan urusanmu. Saya main-main dengan urusan saya. Yan Er sudah bersamamu selama bertahun-tahun, kau tidak bisa begitu saja tidak mengakuinya setelah selesai bermain. Dia hanya linglung sesaat, maafkan saja dia. Menikahinya sama saja mendapatkan setengah dari industri keluarga Liu. Bahkan jika tidak mengingat hubungan masa lalu, lihatlah kekayaan ini, urusan pembatalan pertunangan sebaiknya diurungkan saja. Mendengar kata-kata ini, kamu merasa mual. Keluarga Lu saya punya banyak uang. Masakan perlu kau berikan dari keluarga Liu? Untung kau mengingatkan saya. Kemudian kamu mengambil mikrofon. Mulai hari ini, keluarga Lu tidak lagi menjadi mitra strategis keluarga Liu. Setelah proyek yang ada selesai, tidak akan menandatangani proyek baru dengan keluarga Liu. Begitu suara selesai, nenek Liu ketakutan dan berteriak. Apa? Tidak bisa. Kemudian langsung pingsan jatuh ke lantai. Seketika seluruh keluarga Liu sibuk, buru-buru menopang nenek Liu dan segera meninggalkan tempat. Setelah semua orang keluarga Liu meninggalkan tempat pesta, kamu kembali mengambil mikrofon dan berdiri di panggung. Baiklah, para tamu. Kekacauan ini harus berakhir. Meskipun pesta pernikahan tidak jadi, jamuan malam tetap bisa dilanjutkan. Mohon berkenan, mari kita makan malam bersama. Paman Li, tolong sampaikan, semua hadiah dari tamu dikembalikan seperti semula, keluarga Lu akan memberikan kompensasi lagi. Kau atur saja. Seketika para tamu di bawah panggung memujimu. Istri selingkuh? Kau tidak seperti pengecut yang menarik diri, juga tidak seperti preman yang berteriak-teriak, malah tenang. Sopan santun, tidak goyah oleh pujian atau hinaan, menyelesaikan masalah dengan rapi dan cepat. Para putri di bawah saat ini memandangmu seperti melihat harta karun tak ternilai, mata mereka berkilau emas. Selanjutnya kamu turun panggung dan mendekati Lu Qianqian. Kakak, selama ini kau bersusah payah. Kau panggil aku apa? Kakak, sebenarnya karena hubungan dengan Liu Yanru. Kau sudah mulai menjauhi kakak yang diadopsi ayahmu ini. Liu Yanru dengan indahnya bilang kakak adik bukan sedarah. Tidak boleh terlalu dekat. Namun dia sendiri tidak pernah lepas dari Song Jiji. Kakak, besok aku ikut kau ke kantor. Ada beberapa ulat yang perlu dibersihkan. Lu Sun, kau benar-benar sadar? Ya. Seharusnya aku sudah sadar dari dulu. Namun sekarang belum terlambat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Dibandingkan kehidupan sebelumnya, demi mempertahankan hati Liu Yanru, kamu malah memberikan seluruh saham keluargamu kepada Liu Yanru.
dan juga memberikan seluruh kekayaan tak terbatas yang dikumpulkan keluarga Lu selama beberapa generasi. Semua diberikan pada Liu Yanru, namun hasilnya hanya tikaman fatal darinya, membuat dirimu 10 tahun kemudian mati miskin karena sakit di rumah tua keluarga Liu. Lu kian-kian mendengar dan mengangguk. Ya, belum terlambat. Kalian hanya memiliki pertunangan secara lisan, jadi membatalkannya tidak masalah asalkan belum menikah secara resmi. Semua akan mudah diatur. Baiklah, Kak, masalah ini besok kita bahas di kantor. Sekarang, perkenalkan aku dengan para tamu ini. Kejadian ini sudah sangat memalukan, kita tidak boleh lagi mengabaikan tamu. Kemudian sebuah jamuan makan malam besar dimulai. Kamu juga mulai berkeliling di antara kerumunan dengan gelas anggur, bersulang dan meminta maaf kepada setiap orang. Memberikan rasa hormat yang cukup kepada para tamu. Lusun, seorang pria baik harus memiliki ambisi luas. Seorang pria sejati tidak perlu khawatir tidak akan mendapat istri. Kamu begitu cemerlang, layak mendapatkan wanita yang lebih baik. Orang yang berbicara adalah Jin Ziqiang, kepala keluarga Jin di antara 5 keluarga besar di kota Shen. Meskipun keluarga mereka juga merupakan penguasa di satu wilayah, mereka selalu ditekan oleh keluarga Lu. Paman Jin yang bijaksana, terima kasih atas bimbingan Paman Jin. Namun, kadang-kadang memiliki banyak istri bukanlah hal yang baik. Rumah mewah yang tidak tenang, pertikaian internal tidak diketahui, hati-hati dengan masalah yang muncul dari dalam. Setelah mengatakan itu, kamu berbalik dan pergi ke arah lain tanpa menoleh. Sementara Jin Ziqiang di belakang gemetar kumisnya karena marah, karena dia mengerti. Kamu mengejeknya karena memiliki banyak istri dan selir. Dia sudah berusia 60-an, putri dan cucu perempuannya seusia. Tidak ada yang seperti itu. Segera kamu berjalan ke depan kakek Tang, juga salah satu dari 5 keluarga besar di kota Shen. Kakek Tang, saya benar-benar merasa tidak layak merepotkan Anda datang sendiri. Mendengar itu, Tang Guodong tersenyum menghibur. Xiao Lu, jangan berkata seperti itu. Orang tuamu adalah teman baikku. Bagaimana mungkin aku tidak datang sendiri untuk urusanmu? Nanti kalau aku sudah meninggal dunia di bawah sana. Mana ada muka untuk bertemu orang tuamu? Hari ini pelayananku tidak memadai. Lain hari aku akan datang sendiri ke rumahmu untuk meminta maaf. Setelah berbasa-basi beberapa saat, kamu berbalik dan pergi. Setelah kamu pergi jauh, Tang Guodong menatap putrinya. Yanan, bagaimana pendapatmu tentang pemuda ini? Tang Yanan ragu-ragu sejenak lalu berkata, Kakek, saya hanya bisa mengatakan dia sangat berlapis. Liu Yanru bagaikan membuang semangka dan mengambil biji wijen. Kamu bisa berpikir seperti itu sangat bagus. Dulu aku selangkah lebih lambat, sehingga keluarga Liu mendahului. Kalau tidak, mana ada urusan Liu Yanru? Kaulah yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga masa depan keluarga Lu. Tapi sekarang juga tidak terlambat. Yanan, jika aku menyuruhmu merebut Lusun, apakah kamu bersedia? Mendengar ini, Tang Yanan tidak menjawab, melainkan menunduk malu. Sementara itu, Liu Yanru akhirnya melihat Song Jiji yang mengalami kecelakaan. Liu Yanru maju dan memeluk Song Jiji. Tapi tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba didobrak. Liu Yanru terkejut, sehingga tidak memperhatikan keanehan pada Song Jiji. Orang yang datang adalah Wu Fugui. Dia masuk ke ruang perawatan dengan serius bersama beberapa pengawal. Orang yang datang adalah Wu Fugui. Liu Yanru langsung merasa lega. Kenapa kamu datang? Liu Yanru berkata dengan nada dingin. Dalam perkataannya sama sekali tidak ada rasa hormat kepada ayahnya. Dan Wu Fugui sepertinya sudah terbiasa. Dia berkata perlahan. Xiaoyan, nenekmu pingsan karena marah. Saat ini dia terbaring di ruang perawatan sebelah. Cepat pergi lihat. Mendengar Wu Fugui berkata begitu, Liu Yanru segera melepaskan tangan Song Jiji dan berdiri. Apa? Bagaimana nenek bisa pingsan? Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Bagaimana sih Lusun ini? Hal kecil saja tidak bisa diurus, malah membuat nenek pingsan. Apakah dia tidak tahu harus menenangkan nenek dulu? Di mana dia? Apakah dia ikut ke sini? Aku harus tanya baik-baik bagaimana dia bekerja. Perkataan Liu Yanru penuh dengan rasa benar. Dia bahkan tidak melihat Wu Fugui dan langsung pergi meninggalkan ruang perawatan. Dia melemparkan semua kesalahan kepadamu, tidak pernah berpikir bahwa dialah yang melarikan diri dari pernikahan sehingga menyebabkan masalah selanjutnya. Tentu saja, dia belum tahu bahwa kamu sudah mengumumkan pembatalan pertunangan. Wu Fugui juga tidak memberitahu Liu Yanru. Dia hanya melirik sekilas ke arah Song Jiji di tempat tidur, lalu tertawa sinis, berhenti berpura-pura. Trik-trik ini semua sudah kubuang dulu. Song Jiji terbaring di tempat tidur tidak bergerak, seolah benar-benar pingsan. Terus saja pura-pura. Wu Fugui sepertinya melihat sesuatu, tetapi tidak langsung membongkarnya. Dia berkata kepada para pengawal, kalian berdua tetap di sini menjaganya. Jangan biarkan dia keluar ruangan selangkah pun. Setelah berkata, Wu Fugui berjalan keluar. Dan saat itu, Song Jiji di tempat tidur sepertinya ingin membuka mata. Melihat situasi di luar, baru saja membuka celah, dia melihat 2 bayangan hitam yang kekar. Takut, dia segera melanjutkan pura-pura mati. Liu Yanru tiba di luar pintu, memang benar di ruang perawatan VIP sebelah. Di depan pintu dia melihat para pengawal keluarga Liu. Dan di dalam ruangan, Liu Shenan terbaring di tempat tidur tidak sadarkan diri. Liu Yanru ketakutan sampai langsung menangis. Dia segera bertanya kepada pelayan pribadi neneknya, Wang Ma, apa yang terjadi dengan nenekku?
Kenapa bisa begini? Wang Ema menghela napas dan berkata, aduh, Nona besar. Nenek terlalu marah sampai pingsan. Sebentar lagi akan sadar. Sebelum Liu Yanru melanjutkan bertanya. Liu Shengnan yang terbaring di tempat tidur mendengar suara lalu sadar. Melihat itu, Wang Ema segera membantu Nenek Liu bangun. Nenek, apa kau tidak apa-apa? Bagaimana perasaanmu sekarang? Di mana Lusun? Kau sudah pingsan. Apakah dia tidak ikut ke sini? Liu Shengnan mendorong Liu Yanru pergi. Berkata dengan nada jijik, menjauhlah dariku, aku tidak punya cucu sepertimu. Saat itulah Liu Yanru menyadari bahwa semuanya terbongkar. Namun dia masih berkata dengan santai, Nenek, apa yang nenek katakan? Bukankah ini hanya acara pertunangan? Bukankah bisa diadakan ulang nanti? Aku akan menjelaskannya pada Lusun. Sekarang aku akan meneleponnya dan menyuruhnya datang ke sini untuk meminta maaf. Setelah berkata begitu, Liu Yanru mengeluarkan ponselnya untuk meneleponmu. Namun Liu Shengnan segera menghentikannya. Jangan telepon dulu, biarkan aku, seorang tua, menyelesaikan bicaraku. Liu Yanru tidak berani melawan neneknya, dia dengan patuh menyimpan ponselnya. Nenek, silakan bicara. Liu Shengnan menyuruh Wang Ema keluar dan menutup pintu. Setelah Wang Ema pergi, Liu Shengnan langsung berubah ekspresi, dia dengan tegas membentak. Kau tahu apa yang kau lakukan? Atau kau pikir aku sudah tua dan tidak berguna, jadi tidak bisa mengendalikanmu lagi? Kau berani melakukan hal yang memalukan keluarga ini. Keluarga Liu kehilangan muka karenamu. Liu Yanru terkejut, tubuhnya gemetar, air mata sedihnya mengalir deras seperti banjir yang terbendung. Nenek, apa yang sudah aku lakukan? Mengapa nenek memarahiku seperti ini? Bagaimana aku bisa memalukan keluarga? Bagaimana kau masih berani bertanya padaku? Katakan, siapa pasien di kamar sebelah? Apa statusnya? Apa haknya untuk berbaring di ruang VIP lantai atas? Liu Shengnan semakin marah, dia sudah berusaha menjaga muka Liu Yanru. Jika orang lain, dia sudah melontarkan makian. Liu Yanru langsung bingung dengan pertanyaan itu. Keberadaan Song Jiji, dia tidak pernah memberitahu keluarganya, kecuali padamu. Orang lain hanya tahu Song Jiji adalah asistennya. Liu Yanru mengira kau yang mengkhianatinya, dia segera bertanya, Nenek, bagaimana nenek tahu Song Jiji di sini? Apakah Lusun yang memberitahumu? Dia, bagaimana bisa dia seperti ini? Aku sudah menjelaskan padanya, aku tidak punya hubungan lain dengan Song Jiji. Song Jiji hanya asistenku. Dia terlalu picik. Liu Shengnan tertawa marah. Asisten? Asisten macam apa yang bisa membuatmu pergi di tengah acara pertunangan? Rumah sakit asisten mana yang ditemani oleh presiden perusahaan? Ini hubungan bos dan asisten? Siapa yang akan percaya? Kau menganggap semua orang bodoh? Menghadapi desakan Liu Shengnan, Liu Yanru bingung, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan pada Liu Shengnan hubungannya dengan Song Jiji, tapi dia yakin bahwa perasaannya pada Song Jiji lebih seperti kasih sayang keluarga, kasih sayang tanpa ikatan darah. Tapi jika dia mengatakannya, akankah nenek percaya? Satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Lusun, asalkan Lusun maju dan menjelaskan untuknya. Liu Shengnan pasti akan percaya. Dia kembali ingin meneleponku untuk datang. Liu Shengnan melihatnya dan tidak lagi menghentikan. Hanya berkata dengan tenang, jangan buang tenaga, aku rasa Xiao Lu sekarang tidak akan menjawab teleponmu. Tapi Liu Yanru tidak percaya. Dia tetap menelepon, namun tidak tersambung. Cucuku, aku akan jujur padamu. Liu Shengnan menceritakan semua yang terjadi setelah Liu Yanru pergi, satu persatu. Mulai dari saat kau menelepon Liu Yanru, hingga meminta Liu Yanru membuat pilihan, dan akhirnya aku mengumumkan pembatalan pertunangan dengan Liu Yanru. Hanya saja soal Liu Yanru dan Song Jiji menginap di hotel tidak diceritakannya. Liu Yanru mendengar kau mengumumkan pembatalan pertunangan di depan umum. Dia tercengang seluruhnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, mustahil. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana dia bisa membatalkan pertunangan kita? Tidak, aku harus menemuinya. Aku harus bertanya apa maksudnya. Bagaimana dia berani melakukan hal seperti ini? Setelah berkata, Liu Yanru hendak berlari keluar. Kembali, apa gunanya kau pergi sekarang? Xiao Yanru, katakan jujur pada nenek. Apa hubunganmu sebenarnya dengan pemuda di sebelah? Sudah sejauh mana hubungan kalian? Liu Yanru terkejut dengan pertanyaan neneknya. Pandangannya sedikit ragu, dia berhenti sejenak lalu berkata ragu-ragu. Nenek, apa yang nenek katakan? Hubungan apa yang bisa aku miliki dengan Song Jiji? Percayalah padaku, kami hanya rekan kerja, atau teman. Jangan dengar omong kosong Lusun. Aku bilang di telepon memilih Song Jiji, itu hanya berarti aku akan pergi ke rumah sakit, bukan berarti antara Song Jiji dan Lusun. Aku memilih Song Jiji. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Lusun? Itu tidak mungkin. Namun Liu Shengnan tidak percaya dengan omong kosong Liu Yanru. Dia menganggap Liu Yanru tidak jujur. Dia sangat kecewa. Sampai saat seperti ini, Liu Yanru masih berdalih. Dia marah hingga dadanya sakit. Liu Yanru, sampai saat ini kau masih tidak jujur. Penjelasanmu tidak akan aku percaya, dan semua tamu yang hadir juga tidak akan percaya. Kau harus tahu, tamu malam ini adalah orang-orang terkemuka. Banyak dari mereka adalah mitra bisnis kita. Ada hubungan dagang. Jika kau terbukti berselingkuh,
Berapa besar kerugian yang akan diderita keluarga Liu? Liu Yanru terlihat bingung, dia bertanya dengan heran. Selingkuh? Selingkuh apa? Siapa yang bilang aku selingkuh? Liu Shengnan tidak menjelaskan, langsung mengeluarkan ponselnya. Dan mengirim foto itu ke Liu Yanru. Liu Yanru membuka foto itu, mulutnya ternganga. Dari mana kau dapat ini? Siapa yang mengambil foto ini? Jangan urus dari mana aku dapat foto ini. Aku beritahu kau, tidak peduli apakah kalian melakukan sesuatu atau tidak, Song Jiji itu pasti celaka. Bahkan jika keluarga Lu tidak bertindak, keluarga Liu juga tidak akan mempertahankannya. Dialah noda terbesar dalam hidupmu. Liu Yanru masih mengingat kejadian di foto itu, lalu mendengar Liu Shengnan ingin membunuh Song Jiji, ia segera mencegahnya. Tidak boleh, kau tidak boleh menyentuhnya. Aku tidak mengizinkan. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh saja aku dulu. Melihatnya seperti itu, Liu Shengnan tahu semuanya sudah berakhir. Ia lemas di tempat tidur, marah tak bisa berkata-kata. Liu Yanru tidak memedulikan ekspresi neneknya. Ia sangat perlu mencari tahu apa yang terjadi dengan foto ini. Kenapa foto ini ada di tangan nenek? Ia bertanya dengan tergesa-gesa. Nek, bagaimana nenek bisa mendapatkan foto ini? Liu Yanru sangat gugup hingga bicaranya tidak jelas. Aku tidak pernah melakukan hal memalukan. Percayalah padaku, Nek. Nenek sangat kecewa. Mana mungkin masih percaya padanya. Nek, dengarkan penjelasanku. Aku ingat, ini terjadi saat aku dan Song Jiji perjalanan bisnis minggu lalu. Malam itu, dia datang ke kamarku karena urusan kerja. Kami hanya membahas urusan perusahaan di kamar. Akhirnya, karena dia menumpahkan kopi ke bajuku, aku baru berganti pakaian. Percayalah padaku, Nek, aku dididik langsung olehmu. Mana mungkin aku melakukan hal-hal seperti itu. Mendengar Liu Yanru berkata begitu, Liu Shengnan setengah percaya setengah ragu. Foto-foto ini memang tidak menangkap apa yang terjadi di dalam kamar, tapi seorang pria dan wanita sendirian di kamar pada larut malam. Dan akhirnya Liu Yanru berganti gaun tidur untuk mengantar Song Jiji keluar. Ini jelas terlihat tidak wajar. Penjelasan Liu Yanru sama sekali tidak masuk akal. Liu Yanru melihat neneknya masih tidak percaya. Ia langsung berkata, Nek, jika kau masih tidak percaya, kita sekarang di rumah sakit. Panggil saja dokter kandungan ke sini. Biarkan dia memeriksa. Biarkan dia melihat apakah aku masih perawan. Mendengar cucunya berkata dengan sungguh-sungguh seperti itu, Liu Shengnan sedikit percaya. Tapi dia semakin bingung. Cucunya dan Song Jiji bukan hubungan pria wanita, kenapa dia begitu membela Song Jiji? Liu Yanru tahu masalah Song Jiji tidak bisa ditutupi, jadi ia jujur menceritakan pikirannya kepada Liu Shengnan. Setelah mendengarnya, Liu Shengnan hampir ingin menampar Liu Yanru. Mana ada adik laki-laki seperti itu? Tidak sedarah tapi begitu akrab. Siapa yang akan percaya? Liu Shengnan memukul-mukul dadanya. Sambil menangis terseduh-seduh, apa dosa leluhur keluarga Liu? Sampai punya cucu perempuan sepertimu. Mendengar celaan neneknya, Liu Yanru merasa sangat teraniaya. Bagaimana ini bisa salahku? Nek, bagaimana bisa ini salahku? Ini semua salah Lusun. Dia terlalu picik. Song Jiji adalah adik iparnya. Dia bertengkar dengan adik iparnya. Dan membesar-besarkan masalah ini. Tenang saja, aku akan menemuinya sekarang. Suruh dia mengadakan konferensi pers. Untuk menjelaskan masalah ini. Liu Shengnan tidak tahan dan berkata, kau masih menyuruhnya menjelaskan masalah ini? Sekarang mana mungkin dia memberimu kesempatan itu? Dia sudah sangat kecewa sampai mengumumkan pembatalan pertunangan. Kau pikir ini masalah sepele? Kalau begitu aku tanya, kenapa kau suruh Lusun tidak berhubungan dengan Lu Qianqian? Kenapa kau lakukan itu? Lu Qianqian kan kakak perempuan Lusun. Apa salahmu? Liu Yanru segera menjawab. Bagaimana bisa sama? Mereka tidak punya hubungan darah. Lu Qianqian adalah anak angkat keluarga Lu. Jika mereka terlalu sering bersama, pasti akan timbul masalah. Kau bisa menuntut Lusun seperti itu, tapi kenapa kau tidak menjaga jarak dengan Song Jiji? Kalian juga tidak punya hubungan darah. Jika ini tersebar, siapa yang akan percaya kau menganggap Song Jiji sebagai adik? Liu Yanru ingin membantah lagi, tapi saat ini ia tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Ia hanya bisa berkata, aku bisa menjamin, aku tidak akan pernah menyukai Song Jiji. Aku sama sekali tidak punya perasaan pria wanita terhadap Song Jiji. Ini hubungan kakak adik. Liu Shengnan melihat Liu Yanru masih berdalih dan memutarbalikkan fakta meski sudah diambang kehancuran. Ia sangat marah hingga tidak ingin bicara dengan Liu Yanru. Dan saat itu, terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Wu Fugui bertanya dari luar, Bu, ada urusan mendesak yang harus aku laporkan. Masuklah. Wu Fugui membawa tablet dan berjalan cepat ke hadapan Liu Shengnan. Masalah Xiaoyan sudah tersebar di internet. Opini publik sangat tidak menguntungkan kita. Bagaimana ini? Liu Shengnan paling tidak suka melihat Wu Fugui yang panik dan tidak punya kemampuan mengambil keputusan seperti ini. Jangan panik. Lihat saja kau yang tidak berguna ini. Teguran Liu Shengnan membuat Wu Fugui semakin penurut. Sementara Liu Yanru di samping juga menunjukkan tatapan menghina. Ia dari lubuk hati tidak suka pada ayahnya. Jika bukan karena keluarga Liu tidak punya putra. Ibuku sendiri, menghadapi masalah bahkan tidak setenang wanita sepertiku. Dan Wu Fugui juga tidak berguna. Bahkan tidak bisa memberi keluarga Liu seorang anak laki-laki.
Setelah ibunya meninggal, keluarga Liu semakin membenci Wu Fugui. Tapi Wu Fugui sudah terbiasa. Ia tidak marah. Bu, sebaiknya lihat ini dulu. Liu Yanru mengambil tablet dan menonton bersama Liu Shengnan. Namun tidak lama kemudian, Liu Yanru gemetar seluruh tubuh karena marah. Liu Shengnan bahkan langsung pingsan. Ternyata masalah ini semakin parah di internet, opini publik terpecah menjadi dua. Semakin banyak orang yang bersimpati padamu. Karena semakin banyak orang dalam yang mengunggah hal-hal yang kau lakukan pada Liu Yanru selama ini ke internet. Sementara di pihak Liu Yanru, sudah dibongkar habis-habisan oleh netizen yang serba tahu. Semakin banyak foto intim dirinya dan Song Jiji ditemukan. Ada yang di restoran, saat makan Song Jiji menyuapi Liu Yanru. Ada yang di depan hotel. Liu Yanru bergandengan dengan Song Jiji keluar masuk. Ada yang di mall, Liu Yanru membelikan barang untuk Song Jiji. Song Jiji seolah-olah dipelihara oleh Liu Yanru. Kali ini Liu Yanru tak bisa membela diri, meskipun dia mengakui bahwa dirinya dan Song Jiji adalah saudara kandung. Siapa yang akan percaya? Bahkan saudara kandung pun tidak akan sedekat itu. Semua orang mengecam Liu Yanru, termasuk menyeret keluarga Liu ke dalam masalah. Ada orang di internet yang menyerukan untuk tidak menggunakan produk keluarga Liu lagi mulai sekarang. Begitu pasar saham dibuka besok, semua orang yang membeli saham keluarga Liu akan menjual saham mereka. Besok akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga Liu. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, keluarga Liu akan sulit bangkit kembali. Harga saham yang susah payah naik selama bertahun-tahun ini akan jatuh dengan cepat. Bagaimana dengan nenek? Nama baiknya sendiri sudah rusak, dan keluarga Liu juga akan ikut celaka. Tampar. Nenek Liu tidak bisa menahan diri lagi, dia menampar Liu Yanru dengan keras. Kamu tanya aku bagaimana? Bagaimana aku tahu? Saat kamu memilih dulu, kenapa tidak berpikir apakah akan ada hari seperti ini? Liu Yanru menutup wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Nenek, aku salah, aku tahu aku salah. Apakah Lusun benar-benar tidak mau aku lagi? Nenek, aku tidak ingin putus pertunangan, aku mencintainya, aku tidak mengkhianatinya. Aku tidak berselingkuh, saat ini dia seperti hewan peliharaan yang ditinggalkan, tampak menyedihkan. Sekarang tahu salah, sudah terlambat, kalau mau main-main, tutupi ekormu, jangan terlalu mencolok. Seolah takut semua orang tidak tahu kamu memelihara pria di luar. Sekarang, kamu sudah menghancurkan dirimu sendiri. Juga menghancurkan keluarga Liu. Melihat komentar-komentar ini, Liu Shengnan sama sekali tidak percaya. Hubungan macam apa antara Liu Yanru dan Song Jiji? Nenek juga ikut menangis, dia sudah bisa membayangkan bahwa warisan keluarga Liu selama 100 tahun akan hancur dalam sekejap. Dia membenci Liu Yanru, tapi lebih membenci bahwa kamu membuat masalah ini begitu besar. Bukan hanya mengumumkan putus pertunangan di pesta pernikahan, tapi juga menyebarkan rumor di internet. Liu Shengnan berkata dengan penuh kebencian. Tidak kusangka Lusun begitu kejam, dia menyebarkan masalah ini ke internet, ingin menghancurkan keluarga Liu. Kalau begitu, aku juga tidak akan membuat keluarga Lu enak. Saat Liu Shengnan berpikir bagaimana cara menyeret keluarga Lu bersama kehancuran. Wu Fugui berkata, Bu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Masalahnya bukan disebar oleh keluarga Lu ke internet, melainkan ketika Xiao Yanru pergi ke rumah sakit dengan gaun pengantin, ada orang yang memotretnya dan mengunggahnya ke internet. Mengarang cerita, sehingga menarik perhatian netizen. Wu Fugui mengambil tablet dan menggulir ke atas, menjelaskan kronologi kejadian kepada mereka. Setelah mendengar perkataan Wu Fugui, Liu Shengnan tidak bisa menahan diri dan kembali menampar Liu Yanru. Kenapa aku memilih Liu Yanru sebagai penerus? Benar-benar bencana bagi keluarga Liu. Setelah mengerti penyebabnya, Liu Yanru langsung hancur. Dia tidak menyangka bahwa sebuah pakaian bisa menimbulkan masalah sebesar ini. Liu Shengnan memegangi dadanya sambil memaki. Kamu pembawa sial, enyahlah. Pergi. Liu Yanru didorong oleh Liu Shengnan hingga jatuh ke lantai. Saat itu Wu Fugui tampil ke depan. Dia melindungi Liu Yanru dan berkata, Bu, sekarang bukan waktunya menghukum Xiao Yan. Kita harus menyelesaikan masalah ini dulu. Sekarang bagaimana lagi bisa diselesaikan? Liu Shengnan tadi masih memaki Wu Fugui karena gegabah dan tidak tenang. Tapi sekarang dia sendiri tertampar. Dia sampai meminta bantuan kepada menantu lelaki yang dianggap tidak berguna ini. Wu Fugui berhenti sejenak lalu berkata, sekarang harus dilakukan 2 langkah. Pertama, tangani opini publik di internet, kita segera cari kontak untuk memblokir berita. Tekan masalah ini. Langkah kedua, sekarang cari Lusun, suruh dia mengadakan konferensi pers. Dan ambil alih kesalahan. Liu Yanru dan Liu Shengnan saling pandang, kedua langkah itu sulit. Terutama menyuruh Lusun tampil. Wu Fugui menyampaikan idenya. Dan hasilnya nenek dan cucu keluarga Liu sama-sama membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa menantu yang dianggap tidak berguna ini bisa memikirkan ide seperti itu. Pertama, tentang opini publik di internet. Itu mudah ditangani. Keluarga Liu punya perusahaan hiburan sendiri. Cari beberapa selebriti papan atas. Buat beberapa topik, ciptakan berita panas, pasti lebih menarik dari gosip Liu Yanru. Perhatian netizen akan cepat beralih. Kedua, tentang identitas Song Jiji, lebih baik suruh Liu Shengnan tampil dan mengakuinya sebagai cucu angkat. Dengan begitu, hubungan Liu Yanru dan Song Jiji tidak masalah,
paling hanya terlalu akrab. Terakhir dan yang paling penting, suruh Lusun tampil menjelaskan kepada publik bahwa karena dia terlalu cemburu. Agak emosional, salah paham soal hubungan Song Jiji dan Liu Yanru, sehingga memperbesar masalah. Wu Fugui melanjutkan, dua hal pertama mudah dilakukan. Sekarang masalahnya adalah apakah Lusun mau bekerja sama. Liu Shengnan berpikir sejenak lalu segera memerintahkan. Wu Fugui, sekarang aku mengangkatmu sebagai wakil presiden grup Y, berkuasa penuh menangani masalah ini. Sedangkan soal Lusun, aku dan Xiao Yan akan urus. Kamu sekarang pergi malam ini juga untuk mengarahkan opini publik. Wu Fugui sudah menunggu ini. Dia dengan senang hati menyetujui, lalu mengambil tablet dan berjalan keluar. Setelah Wu Fugui pergi, Liu Shengnan bertanya dengan serius, Liu Yanru, katakan jujur padaku, apakah kamu benar-benar berhubungan dengan Song Jiji? Sebenarnya sampai sekarang, Liu Shengnan masih tidak percaya bahwa Liu Yanru dan Song Jiji hanya hubungan kakak adik biasa. Adik yang dia akui ini lebih mirip kekasih. Liu Yanru tak bisa membela diri. Dia tidak menyangka bahwa sekarang bahkan nenek yang paling menyayanginya pun tidak percaya padanya. Nenek, apa yang kukatakan benar? Kalau tidak percaya, saya bisa bersumpah di hadapan altar roh ibu saya benar-benar tidak berhubungan dengan Song Jiji, menyebut ibu Liu Yanru. Liu Shengnan sedikit berubah ekspresi, matanya pun tampak tidak alami. Baiklah kalau begitu. Tapi untuk amannya, lebih baik kamu periksa ke dokter, lalu bawa buktinya untuk menemui Lusun. Periksa apa? Bukti apa? Liu Yanru tidak mengerti apa yang dikatakan neneknya, sampai Liu Shengnan mengarahkan pandangannya ke perutnya, barulah dia sadar. Setengah jam kemudian, dia membawa laporan menuju ke kediaman tua keluarga Lu. Di perjalanan, dia meneleponmu berkali-kali. Tapi kamu tidak menjawabnya. Saat Liu Yanru menuju ke kediaman keluarga Lu, kamu akhirnya terbangun. Sekarang aku merasa diriku jauh lebih baik. Kamu bergumam sambil menatap kamar pengantin yang baru, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Setelah berkata begitu, kamu mengambil sebotol anggur merah dari rak minuman, dan meneguknya dengan penuh. Lalu dengan keras kamu membanting botol itu ke arah foto pernikahan. Pecah, botol anggur meledak, foto pernikahan pun hancur. Kemudian kamu membuka sebotol anggur lagi, minum beberapa teguk lalu pergi ke kamar tidur. Kamu mengeluarkan semua foto pernikahan Liu Yanru. Menuangkan anggur ke atas foto pernikahan, lalu mengambil korek api dan membakarnya. Nyala api yang terang. Dengan cepat, itu menarik perhatian para pengawal di depan pintu. Mereka tidak berani masuk, jadi mereka bertanya dengan suara keras dari pintu. Tuan, bagaimana keadaan Anda? Apakah kami perlu masuk? Kamu berteriak. Pergi. Tanpa perintahku, kalian tidak boleh masuk. Setelah semua yang harus dibakar selesai terbakar, barulah kamu memanggil orang untuk masuk membersihkan. Bawa semua barang-barangku pergi. Lalu hancurkan semua di sini. Aku benci kamar pengantin ini. Di sinilah. Kamu dilukai parah oleh Liu Yanru hingga menjadi koma, dan tempat ini, pada akhirnya menjadi tempat perselingkuhan Song Jiji dan Liu Yanru. Bahkan pada akhirnya, kepemilikan tempat ini beralih ke tangan Song Jiji. Kamu menatap ruang tamu sambil memegang botol anggur. Aku minum sambil berjalan. Kamu segera pergi dari tempat itu. Dua pengawal mengikutimu dari jauh untuk melindungimu. Kamu tidak tahu mau pergi kemana. Meskipun di seluruh Hangzhou ada banyak properti milikmu, tidak ada satupun tempat yang bisa disebut rumah. Kamar pengantin adalah tempat Liu Yanru berselingkuh, kediaman tua keluarga Lu adalah tempat Lu kian-kian dibawa pergi. Selama kamu kembali, semuanya akan mengingatkanmu pada hal-hal itu. Kamu berjalan sendirian di jalan raya, seperti arwah, kesepian, sunyi, dan terasing. Lelah berjalan, kebetulan di pinggir jalan ada hotel bintang 5. Kamu berjalan terhuyung-huyung menuju hotel, para pengawal di belakang cukup cerdik. Mereka segera muncul dan memesankanmu sebuah suite presidensial. Setelah menerima kartu kamar, kamu masuk ke lift sendirian. Hari ini kamu minum sangat banyak, di pesta pertunangan pun kamu sudah minum banyak, setelah sampai di kamar pengantin kamu minum beberapa botol lagi. Kamu merasa seluruh tubuhmu melayang. Bahkan angin sepau-sepai pun bisa menjatuhkanmu. Suite presidensial berada di lantai paling atas. Namun lift berhenti di lantai beberapa. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan pakaian tidak rapi, melangkah terhuyung-huyung masuk ke dalam lift. Setelah masuk lift, dia dengan cepat menutup pintu lift, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan mengejarnya dari belakang. Kamu menyipitkan mata memperhatikan wanita itu. Wanita itu tidak terlalu tua, seperti baru lulus kuliah. Wanita di hadapanmu ini bahkan jika dibandingkan dengan Liu Yanru, tidak kalah sama sekali. Kamu hanya meliriknya lalu mengalihkan pandangan. Kamu terlalu banyak minum kali ini. Dan merasa sangat tidak enak, sangat membutuhkan tempat tidur untuk beristirahat. Tapi wanita yang baru masuk itu, seluruh tubuhnya condong ke arahmu. Secara naluriah, kamu mengulurkan tangan untuk menopangnya. Saat bersentuhan, hatimu pun bergetar. Wanita itu bersandar di pelukanmu, bergumam, tolong aku. Kumohon tolong aku. Tak lama kemudian, kamu menyadari ada yang tidak beres, suhu tubuh wanita ini sangat tinggi. Kulit putih saljunya muncul bercak-bercak merah yang tidak normal. Sebelum kamu sempat bereaksi, wanita dalam pelukanmu mendongak dan menciummu. Kedua tangannya melingkari lehermu, menarikmu ke bawah dengan kuat.
Kamu berusaha keras mengendalikannya. Begitu lift tiba, kamu segera menggendongnya dan berjalan menuju kamar. Sesampainya di kamar, wanita dalam pelukanmu menjadi semakin tidak sabar. Dia dengan putus asa merobek pakaiannya sendiri dan pakaianmu. Nona, kamu ingin mengatakan sesuatu. Jangan bicara, cium aku. Mulutmu dibungkam. Kamu menatap kecantikan luar biasa yang begitu dekat di depan mata yang sayu karena mabuk itu, seolah seluruh dunia berputar di dalam pupil matanya. Pesona yang sayu dan hilang itu sungguh memabukkan. Kamu hampir tersesat di dalamnya. Saat kamu hendak mendorong wanita ini menjauh. Wanita dalam pelukanmu sepertinya menyadarinya, dia melanjutkan, "Kumohon tolong aku." Suaranya seperti burung oriole di dahan di awal musim semi, merdu dan jernih. Kamu yang sudah mabuk berat, mana tahan dengan godaan seperti itu, kamu menutup mata dan tenggelam di dalamnya. Kamu seperti api dan jerami kering di hotel, sementara Liu Yanru mendapat penolakan di kediaman tua keluarga Lu. Setelah dia memohon dengan susah payah. Barulah kepala pelayan Paman Li memberitahunya, saat ini dia pergi ke kamar pengantin. Setelah Liu Yanru tahu, dia pun bergegas menuju kamar pengantin. Pasti Lu Sun masih memikirkan aku, dia menungguku di kamar pengantin. Saat ini hati Liu Yanru sangat gembira, dan dia merasa jauh lebih ringan. Namun saat Liu Yanru tiba di kamar pengantin, dia mendapati seluruh kamar pengantin hanya ada beberapa pengawal yang melepas jaket mereka, mengayunkan tongkat baseball, menghancurkan semua dekorasi. Liu Yanru hampir pingsan karena marah. Kalian sedang apa? Siapa yang menyuruh kalian merusak barang-barang ini? Keluar sekarang juga, jangan buat aku mengulanginya lagi. Cepat keluar. Hati Liu Yanru seperti berdarah. Melihat itu, para pengawal hanya bisa meletakkan tongkat dan berjalan keluar. Saat itulah Liu Yanru tiba-tiba bertanya, "Tunggu, siapa yang menyuruh kalian merusak barang-barang ini?" Para pengawal menjawab dengan jujur, "Tuan muda yang menyuruh." Yang dibakar di lantai adalah gaun pengantin dan bingkai foto. Mendengar jawaban itu, Liu Yanru kembali hancur. Dia berteriak keras, "Keluar! Pergi!" Begitu mereka pergi, dia jatuh terduduk di lantai. Kali ini dia benar-benar mengerti, "Kamu serius? Bukan hanya marah-marah, kamu benar-benar ingin putus dengannya. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan?" Liu Yanru terbaring kesakitan di atas karpet. Tak lama kemudian, dia melihat genangan darah di karpet itu. Darah merah segar memercik di atas karpet berbulu putih. Terlihat sangat menyolok. Dia muntah darah, itu Lu Sun yang muntah darah. Apa yang sudah aku lakukan? Sampai bisa membuatnya marah seperti ini? Liu Yanru terbaring bingung di lantai. Menangis dengan pilu. Saat itu, dia bagaikan daun yang tersapu tanpa ampun oleh angin musim gugur. Indah namun lemah. Di dalam suite presidensial, di atas tempat tidur mewah yang besar. Kamu dan wanita asing itu masih asyik bercinta liar. 1 jam kemudian, kamu lebih dulu menyerah. Setelah begitu banyak hal terjadi hari ini, kamu sudah kelelahan secara fisik dan mental. Mana ada tenaga untuk melakukan hal seperti ini? Tapi gadis ini telah diberi obat, tubuhnya secara naluriah melilitmu. Kamu tahu itu karena efek obat di dalam tubuhnya. Belum sepenuhnya terlepas. Berpegang pada prinsip menolong orang sampai tuntas, mengantar arwah sampai ke surga. Kamu menggertakkan gigi dan terus bertahan. 1 jam kemudian, efek obat pada gadis itu benar-benar hilang. Seluruh tubuhnya lemas di atas tempat tidur, dan kamu pun terbebas. Kamu berbaring telentang menghadap langit-langit. Seluruh tubuh lemas, kaki gemetar, dan berkata dengan lemah, "Sialan, jangan sampai aku tahu siapa yang memberi obat itu, aku pasti akan membunuhnya." Setelah berkata begitu, aku memutar bola mataku dan tertidur. Di bawah cahaya pagi, gadis itu bangun lebih dulu. Kecantikannya tidak hanya terletak pada kerapihan wajahnya, tetapi juga pada aura unik yang terpancar dari dalam dirinya. Rona merah samar yang tampak. Seperti pipi merah seorang gadis pemalu, menambah sedikit pesona, juga seperti bukti bahwa dia berubah dari gadis menjadi wanita. Setelah terbangun beberapa saat, Leng Ruzuang baru menyadari bahwa dia terbaring di tempat tidur asing. Dan di tempat tidur itu juga ada seorang pria yang tidak dikenal. Secara naluriah dia ingin berteriak, tapi segera menutup mulutnya dengan tangan. Dia takut membangunkan pria itu. Dan dinodai lagi. Saat itu, dia merasakan tubuhnya seperti tertabrak mobil. Seluruh tubuhnya seperti hancur berkeping-keping, terutama bagian bawah, terasa perih yang membara. Rasa hina dan marah menjalar dari dalam hatinya, air mata tak terbendung mengalir. Apakah aku masih tertangkap kembali? Ternyata Leng Ruzuang adalah mahasiswi yang akan segera lulus dari Akademi Opera Shanghai. Sebelum lulus, dia sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan hiburan Hongyi. Kemarin, atas undangan seniornya Liu Jie, dia datang ke Hangzhou untuk mengikuti sebuah pertunjukan. Setelah pertunjukan selesai, Liu Jie membawanya untuk bertemu dengan beberapa investor. Sebelum datang, Liu Jie sudah memberi isyarat bahwa malam ini dia harus bersikap lebih longgar. Berkorban sedikit. Tidak disangka, yang dimaksud dengan longgar adalah menjual tubuh, menggunakan tubuh untuk menyenangkan para patron. Tentu saja dia tidak setuju, dia langsung ingin pergi. Tapi Liu Jie tidak mengizinkannya. Akhirnya Liu Jie mundur selangkah, memintanya untuk menyesap segelas anggur sebagai salam perpisahan. Dia pikir setelah minum gelas itu semuanya akan baik-baik saja.
Tidak disangka, itu baru awal dari mimpi buruk. Anggur itu bermasalah, dia segera kehilangan kesadarannya. Dikirim ke suite untuk dinikmati oleh patron. Untungnya, tekadnya kuat. Saat patron itu masuk, dia langsung memuntahkan isi perutnya ke arah pria itu, membuat pria botak itu marah dan pergi mandi sambil mengomel. Baru saat itulah dia punya kesempatan untuk lari keluar ruangan. Tapi pria itu segera menyadarinya, dan keluar dengan jubah mandi untuk mengejarnya. Tidak disangka, pada akhirnya, keberuntungan jatuh padamu. Melihat pria yang mendengkur kencang di tempat tidur, kenangan semalam perlahan muncul. Aku yang mendorongnya. Leng Ruzuang akhirnya ingat, dialah yang secara aktif merangkul pinggang Lusun, dan merobek pakaiannya. Mengingat malam yang sangat kacau itu, wajah Leng Ruzuang dipenuhi rona merah, dan dia berkata pelan, "Untung saja itu kamu." "Sudahlah, aku rela. Jika itu pria tua tadi, pasti aku akan bunuh diri." Leng Ruzuang turun dari tempat tidur tanpa alas kaki, melangkah ringan. Dengan hati-hati memunguti pakaian yang hancur berserakan di lantai, lalu mengenakannya asal-asalan. Namun, tetap tidak bisa menutupi tubuhnya yang indah. Karena tidak punya pilihan, dia akhirnya mengenakan jasku. Leng Ruzuang ragu-ragu sejenak. Melepas kalung dari lehernya, meletakkannya di kepala tempat tidur, dan meninggalkan sebaris tulisan. "Aku menidurinya. Dan aku pergi dengan pakaiannya, apakah ini tidak bermoral?" Akhirnya dia berkata sambil tersenyum pahit. Apakah ini yang disebut pelacuran? Leng Ruzuang menutupi wajahnya dan berjalan keluar, tapi baru sampai di pintu. Dia berhenti sejenak. Dengan anggun dia menoleh ke belakang, menatap dengan sedih ke arah pria yang tidur seperti babi. Seolah ingin mengukir dalam-dalam sosok pria itu di dalam hatinya. Sejenak kemudian, dia membuka pintu dan pergi tanpa ragu. "Kamu pun tertidur lelap. Bangun tidur saat matahari sudah tinggi. Ya ampun, saat kau terbangun. Mana ada bayangan Leng Rushuang? Sudah mencari ke beberapa suite, tidak ada orang, barulah sadar kalau Leng Rushuang sudah pergi lebih dulu. Kau kembali ke kepala tempat tidur, melihat kalung dan kertas di sana. Tertulis, pertemuan singkat bagai embun. Jangan dikenang, jangan diingat, jaketku bawa pergi, kalung ini sebagai gantinya." Kau menggenggam kalung di telapak tangan, mendekatkannya ke hidung, menciumnya pelan, merasakan aroma khas milik Leng Rushuang. Akhirnya kau melihat noda darah merah di spray kemarin, melontarkan tatapan penuh arti. "Habis tidur denganku, mau lari?" Tidak ada pintu. Kau melihat goresan di tubuhmu, ada beberapa bagian yang berdarah. Cukup membuktikan betapa sengitnya pertempuran semalam. Kau mengeluarkan ponsel, menelepon pengawal Liu Hong, orang yang masuk ke kamarku tadi malam. "Dalam 1 jam aku ingin tahu semua datanya, dan carikan aku seperangkat pakaian." Tanpa menunggu jawaban Liu Hong, kau langsung menutup telepon, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Sementara Liu Hong di seberang telepon ketakutan setengah mati. "Apa? Ada orang yang masuk ke kamar Tuan Muda semalam? Cepat periksa CCTV, lihat siapa yang masuk ke kamar Tuan Muda." Baru saja selesai mandi, pengawal sudah muncul di pintu dengan pakaian ganti dan sebuah map data. "Sepagi ini, apa yang sudah kalian temukan?" Kau tidak melihat data itu. Melainkan sambil memakai baju, kau bertanya. Mendengar itu, pengawal Liu Hong menjawab, "Tuan Muda, kami sudah menyelidiki. Wanita yang masuk ke kamar Tuan Muda semalam bernama Leng Rushuang, saat ini masih seorang mahasiswi. Bersekolah di Akademi Seni Teater Moda yang terkenal. Kemarin dia diundang ke Hangzhou untuk tampil. Setelah acara selesai dia dihadapkan pada pesta dan diberi obat." Kau melanjutkan bertanya, "Sekarang dia di mana?" "Kereta cepat pagi-pagi. Sekarang sudah sampai di Moda." Kau bertanya lagi, "Siapa yang mengundangnya?" "Kami sudah menemukannya. Orang ini bernama Liu Jie, juga lulusan sekolah seni teater, kakak tingkat Leng Rushuang." "Begitu? Jadi dialah yang memberi obat pada Leng Rushuang?" Liu Hong berkata dengan pasti. "Seharusnya iya, meskipun bukan dia, setidaknya dia kaki tangan yang menjembatani." Kau mendengus dingin, wajah penuh amarah, dia hendak mengantarkan Leng Rushuang ke ranjang siapa? Liu Hong berkata dengan canggung, "Orang ini Tuan Muda kenal, dan hubungannya tidak biasa." Kau baru saja memakai jaket, mendengar Liu Hong bilang orang itu ternyata kau kenal, tampak sangat terkejut. "Apa? Aku juga kenal? Coba katakan siapa?" Liu Hong menatapmu dengan canggung. Gagap bicara, adalah Tuan Wu ketiga. Kau tidak langsung ingat. Tuan Wu ketiga yang mana? Marga Wu, tunggu. Kau teringat seseorang. Orang yang cocok dengan yang kau maksud, adalah Wu Luanyong, adik dari Wu Fugu. Ya, dia. Saat menyebut orang ini, kau juga merasa geram. Wu Luanyong serakah akan uang dan wanita, sering memakai bendera keluarga Lu, seenaknya berbuat seenaknya. Dia awalnya menjadi satpam di perusahaan di bawah keluarga Su, kemudian Wu Fugu datang mencarimu, ingin mencari jabatan untuk Wu Luanyong. Demi menyenangkan calon mertua Emi Wu Fugu, kau langsung menempatkan Wu Luanyong di kantor pusat perusahaan, memberinya jabatan subur sebagai kepala departemen logistik. Hasilnya, Wu Luanyong begitu naik daun, langsung memasukkan seluruh keluarga Wu ke kantor pusat perusahaan. Orang-orang Wu berlaku istimewa di perusahaan. Mengambil komisi, menerima suap, mengisi kantong sendiri. Membuat seluruh perusahaan kacau balau. Kau tidak menyangka,
seorang satpam kecil dulu, kini berkembang menjadi tuan besar. Menjadi sosok yang bisa membuat perusahaan film mengirim wanita cantik untuk layanan di rumah. Bisa dibayangkan Wu Luan menggunakan nama besar keluarga Lu. Tidak tahu berapa banyak keuntungan yang sudah diambil. Sebelumnya Lu Qianqian pernah mengadu padamu, tapi kau tidak ingin menyusahkan Wu Fugu. Juga demi memberi muka pada Liu Yanru, kau terus menyuruh Lu Qianqian menahan diri. Tidak pernah menyangka Wu Luanyong ini malah mengincar Lu Qianqian, dengan terang-terangan menggoda Lu Qianqian. Tentu saja dia hanya berani main mulut. Di kehidupan sebelumnya kau tidak menghajarnya, di kehidupan ini jadikan dia bulan-bulanan. Antar aku ke perusahaan. Gedung Lu adalah pencakar langit paling terkenal di Hangzhou, tingginya lebih dari 500 meter, lebih dari 100 lantai. Seluruh gedung ini milik keluarga Lu, kantor pusat grup perusahaan Lu juga ada di gedung ini. Kau tidak membiarkan pengawal menemanimu. Sendirian kau berjalan masuk ke dalam gedung. Tapi segera kau dihadang di aula oleh seorang satpam berwajah sangar. Nada bicaranya cukup tidak sabar. Mau apa? Tidak bilang-bilang. Berani main masuk saja? Tahu ini tempat apa? Satpam ini pakaiannya tidak rapi. Kancing baju satpamnya miring, bahkan tidak pakai topi. Satpam dan penyambut tamu sebuah gedung mewakili muka dari seluruh gedung. Jelas, jika satpam ini dijadikan wakil gedung Lu, gedung ini bisa tutup lebih awal. Kau menatapnya datar. Tahu, gedung Lu. Aku mau ke kantor pusat grup Lu. Mau pergi langsung pergi? Atas dasar apa? Ada janji? Kau tertawa kesal. Tidak menyangka pulang ke perusahaan sendiri saja perlu janji. Seluruh gedung ini milikku, kemanapun aku mau pergi, aku pergi. Kamu belum bisa mengatur aku. Satpam itu tertawa mendengar perkataanmu. Astaga. Wajah putihmu ini sombong ya? Kamu pikir kamu ini lusun? Kalau kamu benar-benar lusun. Aku ini ayah brengseknya, Lu Hongwen. Bagaimana? Cepat panggil aku ayah. Matamu penuh dengan niat membunuh. Menghinamu masih bisa ditahan, tapi berani menghina ayahmu, orang ini pasti mati. Saat kamu hendak memanggil pengawal masuk, seorang satpam lain berlari cepat. Dia hanya melirikmu. Langsung memberi hormat padamu. Tuan muda, maaf, tidak tahu sebelumnya kalau Tuan akan datang. Tidak ada yang menjemput Tuan. Satpam sebelumnya berkata dengan sinis, aku pergi cari Lau Ma. Ngomong apa kau? Itu Tuan mudamu? Membodohiku? Tuan muda besar keluarga Lu pergi keluar tanpa 7-8 pengawal? Kamu tidak menghiraukannya? Malah menatap satpam yang datang kemudian. Kamu bertanya dengan dingin, siapa namamu? Bagaimana kau mengenalku? Ma Cenggong menjawab, Tuan muda, nama saya Ma Cenggong. Beberapa tahun lalu Tuan pernah datang ke perusahaan, saya beruntung bisa bertemu Tuan sekali. Satpam berwajah garang itu. Mendengar perkataan Ma Cenggong yang jelas dan masuk akal, tidak seperti bercanda, akhirnya otaknya mulai bekerja. Apa? Tidak mungkin, dia benar-benar lusun? Dia memeriksa dirimu dengan saksama. Kali ini, akhirnya dia merasakan aura mulia dan tenang yang sejak lahir sudah ada padamu. Tanpa latar belakang keluarga dan pembinaan bertahun-tahun, pasti tidak akan tampak senatural ini. Namun meski tahu bahwa orang di depannya adalah lusun, satpam itu tetap tidak merasa takut. Malah sebaliknya, dia mendekat dengan wajah mesum. Langsung merangkul lehermu dan mendekatkan kepalamu ke mulutnya. Hehehe, ipar. Akhirnya bertemu langsung denganmu. Aku Shao Kai, sepupu Liu Yanru, wakil komandan tim satpam. Kita sekeluarga, hahaha. Selesai bicara, dia membusungkan perut buncitnya dan memberi hormat kaku di depanmu. Bau keringat Shao Kai sangat menyengat, seperti tidak mandi selama berminggu-minggu. Ditambah bau asap rokok dan bau mulut Shao Kai, hampir membuatmu muntah. Kamu tidak tahan sedetik pun. Kamu segera mendorongnya ke samping untuk menghirup udara segar. Shao Kai tidak marah meski didorong. Malah melirik ke arah Ma Cenggong, seolah berkata, lihat kan, hubungan kami sangat baik. Dia semalaman di kantor bermain kartu dengan para satpam sampai subuh, lalu tidur lama di ruang jaga sampai siang. Baru saja bangun. Shao Kai tidak tahu bahwa kamu merasa jijik padanya, dia malah mendekat dengan muka tebal dan berkata, hehe, ipar, kakakku kemarin main kartu kalah banyak. Bisa tidak kau bantu sedikit? Kamu tidak tahu dari mana dia punya nyawa untuk langsung meminta uang padamu. Benar-benar tidak menganggap tuan muda keluarga besar ini ada di matanya. Dan dia langsung minta uang, karena kalau main kartu, bahkan bukan pinjam. Kamu tampak tidak percaya, menegaskan sekali lagi, kau bilang apa? Ipar, kau sangat kaya. Sedikit rezeki dari ujung jari kau sudah cukup. Nanti kalau aku bertemu adik Yanru, pasti aku akan bicara baik tentang kau di depannya. Adikmu Liu Yanru, sepertinya hubungan kalian tidak baik? Mustahil, hubungan kami sangat baik. Ibuku adalah bibi kandungnya. Aku melihatnya tumbuh besar. Aku ini kakaknya. Kamu mencibir sinis. Lau Ma, panggil semua anggota tim satpam ke sini. Ma Cenggong meski tidak tahu apa yang akan dilakukan tuan muda, tapi sebagai karyawan yang baik, dia hanya perlu merespons permintaan bos tepat waktu. Sedangkan Shao Kai tiba-tiba merasa gugup. 2 menit kemudian, rombongan satpam berjalan dengan langkah rapi ke lobi. Belasan orang ini, dipimpin Ma Cenggong,
berbaris rapi dalam 2 baris di depanmu. Kamu menatap tanpa ekspresi, lalu bertanya, apakah semua sudah hadir? Kamu tiba-tiba bertanya seperti itu. Ma Chenggong tidak tahu bagaimana menjawab. Dia dengan hati-hati melirik Zhao Kai. Kamu tidak menyangka. Pengaruh buruk Zhao Kai begitu besar di tim Satpam, Ma Chenggong berani tidak jujur di depanmu. Aku sebagai kepala keluarga Lu. Di perusahaan ini bahkan kalah dari preman kecil, kamu langsung berubah marah besar. Aku bertanya padamu. Kenapa kau lihat dia? Apa perusahaan ini punya dia? Gajimu dari mana? Tidak. Ma Chenggong terkejut parah, langsung meluruskan sikap. Maaf, Tuan Muda. Aku selamanya orang keluarga Lu. Tuan bisa percaya pada kesetiaanku. Seluruh tim Satpam berjumlah 45 orang, terdiri dari 3 regu. Yang berdiri di depan Tuan adalah regu pertama, aku kapten regu ini. Lalu 2 regu lainnya? Baru saja kamu selesai bicara, dari pintu utama masuk belasan Satpam dengan langkah semrawut. Dibandingkan dengan regu pertama yang elit. Rombongan ini benar-benar seperti tentara bayaran, seperti pasukan yang kalah perang. Orang-orang ini persis seperti Zhao Kai. Sikapnya tidak rapi, seperti preman pinggir jalan. Kamu melihatnya sampai darahmu mendidih. Orang terkaya di Hangzhou. Satpam gedung pusat perusahaan Lu ternyata sekelompok preman jalanan. Kamu merasa mukamu habis. Bahkan seluruh keluarga Lu ikut malu. Meskipun Lu Hongwen hidup kembali, dia pasti akan mati marah lagi. Kamu geram sampai gigi gemeretak. Setelah melihat jumlah orang, hanya ada sekitar 30 orang di tempat, dan sekitar 10 orang belum hadir. Kamu bertanya, apakah semua orang sudah berkumpul? Kali ini tidak menunggu Ma Chenggong menjawab. Adik ipar itu dan beberapa kerabat lainnya hari ini sakit. Tidak datang ke perusahaan. Jika ada arahan, sampaikan saja kepada kami, nanti saya sampaikan kepada mereka. Kamu mengaum dengan marah, apakah aku bertanya padamu? Siapa yang menyuruhmu menjawab? Minggir ke samping. Zhao Kai ketakutan, menelan ludah, dan tiba-tiba tidak bisa bersikap sombong lagi. Bersembunyi di belakang kerumunan. Ma Chenggong, kemarilah. Kamu yang memberitahuku. Sekarang, bagaimana keadaan tim keamanan? Apakah sisa orang benar-benar cuti? Lalu di mana surat izin cuti mereka? Ambilkan untuk kulihat. Terakhir kamu menambahkan, yang ingin kudengar adalah kebenaran. Jawablah dengan jujur. Kamu tidak perlu takut mereka akan membalas dendam. Hari ini aku ingin membersihkan kuda-kuda yang merusak kawanan ini. Mendengar pernyataanmu seperti itu, mata Ma Chenggong berbinar, ada secercah harapan di matanya. Tuan Muda, saat ini tim keamanan, selain tim pertama saya yang merekrut veteran militer. 2 tim lainnya adalah kerabat dan teman dari pihak keluarga Wu. 30 orang itu kebanyakan adalah pemalas seperti Zhao Kai. Mereka berkeliaran di perusahaan tanpa melakukan apa-apa. Mereka sama sekali tidak patuh pada manajemen, juga tidak ikut tugas keamanan. Sebagian besar waktu mereka bersembunyi di ruang jaga bermain kartu. Mendengar ini, api amarah di matamu sudah hampir meluap. Sungguh keterlaluan. Apakah aku memberikan gaji untuk mereka bermain? Lalu beberapa orang lainnya? Di mana mereka? Ma Chenggong melihat Zhao Kai, lalu berkata dengan gigi terkatup, Tuan Muda. Beberapa orang lainnya bahkan tidak pernah datang ke perusahaan. Konon mereka adalah sekelompok orang tua. Mereka hanya menempati kuota. Hanya mengambil gaji dan tunjangan tanpa bekerja. Bahkan ada yang gaji buta. Ma Chenggong langsung nekat. Dia berkata dengan suara terseduh, Tuan Muda, jika hanya serakah akan uang, itu masih bisa diterima. Setelah orang-orang ini datang ke perusahaan, mereka benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumah mereka sendiri. Sepanjang hari mereka pamer kekuasaan. Banyak rekan lama kami yang dipaksa pergi oleh mereka. Mereka mengusir anggota elit, lalu memasukkan anggota keluarga mereka sendiri ke dalam tim. Orang yang bisa bertahan, entah keluarganya pernah menerima bantuan dari keluarga Lu, atau diyakinkan oleh direktur Xia dengan susah payah. Sejujurnya, saya dulunya adalah kepala tim keamanan. Tapi setelah keluarga Wu datang, mereka langsung menurunkan saya, dan menjadikan ayah Zhao Kai sebagai kepala tim. Tapi setelah dia naik jabatan, hampir tidak pernah datang ke perusahaan. Wajahmu semakin muram. Pak Ma, jangan khawatir. Sebelumnya aku terlalu memanjakan mereka. Itulah sebabnya perusahaan menjadi seperti ini. Sekarang aku akan meluruskan yang salah. Katakan apa yang kau ketahui. Jika ada bukti, lebih baik biarkan mereka semua pergi. Sedangkan kalian, para karyawan yang setia, aku akan memberikan kompensasi. Kata-katamu ini tidak hanya ditujukan untuk Ma Chenggong, tetapi juga untuk memberikan semangat kepada regu keamanan pertama. Sementara orang-orang dari keluarga Wu mendengar kata-kata ini, mereka langsung panik. Pak Ma, jangan pedulikan mereka. Lanjutkan. Baik, Tuan Muda. Orang-orang ini tidak hanya licik dan malas. Tidak serius bekerja, mereka juga melecehkan karyawan wanita di perusahaan, bahkan meminta imbalan langsung kepada klien perusahaan. Setelah mendengarnya, kau marah sampai tidak bisa berkata-kata. Kini kau lebih mengerti betapa sulitnya Lu Qianqian menghadapi sekelompok orang yang menghambat ini. Dia masih bisa membuat keluarga Lu mendominasi kota Hangzhou ini. Akhirnya kau menepuk pundak Ma Chenggong dengan lembut. Ah, Pak Ma. Kalian sudah bekerja keras. Ini semua salahku. Aku membiarkan dan memaafkan kejahatan.
Sehingga menyebabkan situasi hari ini, hampir menghancurkan fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh banyak generasi keluargaku. Mendengar kau berkata demikian, Emma Cenggong hampir menangis karena terharu. Tuan muda, asalkan Tuan mengerti. Tidak terlambat, masih ada waktu. Kau mengerti apa yang dia maksud. Emma Cenggong selama ini menunggumu untuk sadar. Tapi kau teringat, di kehidupan sebelumnya. Apakah ada banyak orang tua keluarga lu seperti Pak MA yang menungguku untuk kembali mengendalikan perusahaan dan membersihkan sampah-sampah ini? Mengembalikan kebersihan pada keluarga lu. Sayangnya, mereka akhirnya kecewa. Kau menyerahkan keluarga lu begitu saja kepada Liu Yanru. Keluarga lu menjadi milik keluarga Liu, dan kau berakhir mati mengenaskan di panti jompo. Xiao Lu, kenapa kau datang ke perusahaan? Tidak naik, Lu Qianqian bersama beberapa asisten sekretaris muncul di belakangmu. Dia bagaikan bintang yang bersinar, berjalan anggun dan tenang ke sisimu, matanya memancarkan keakraban dan perhatian. Bertemu Lu Qianqian lagi, hidungmu terasa asam, matamu segera memerah. Kenapa? Kau dizalimi? Apakah para penjaga ini mengganggumu? Lu Qianqian mengira para penjaga tidak menghormatimu. Membuatmu malu. Dia tahu kenakalan para penjaga ini, mereka semua preman. Jika bukan karena kau sebelumnya melarang, dia sudah lama membereskan mereka. Bukan begitu? Kakak, aku salah. Aku tidak bisa membedakan yang baik dan buruk, sudah merepotkanmu. Lu Qianqian melirik Pak MA, dan Pak MA memberikan tatapan yakin pada Lu Qianqian. Lu Qianqian langsung mengerti. Xiao Sun, kamu adalah keluargaku yang paling dekat, apapun pilihan yang kamu buat. Kakak pasti mendukungmu, kakak. Kamu terharu hingga berurai air mata mendengar kata-kata Lu Qianqian. Di kehidupan sebelumnya, kamu hanya meneleponnya, dan Lu Qianqian langsung menyerahkan kekuasaan perusahaan, tanpa perlawanan sama sekali. Dia benar-benar mendukung pilihanmu tanpa syarat. Pada akhirnya, saat kamu menjadi tumbuhan, Lu Qianqianlah yang merawatmu dengan penuh perhatian. Saat itu, di dalam hati kamu berjanji, kakak, di kehidupan sebelumnya aku mengecewakanmu dan tidak melindungimu. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Kamu di ruang kerja direktur utama, melihat data yang diberikan Lu Qianqian. Marah sekali, memukul meja dan mengamuk, para pengkhianat ini. Panggil bagian hukum, lalu laporkan ke polisi, tangkap semuanya. Biarkan mereka memuntahkan semua uang yang mereka telan. Ternyata Lu Qianqian tidak tinggal diam, meskipun dia tidak bisa mengendalikan. Tetapi setiap tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan dicatat oleh orang-orangnya, menunggu saat kamu sadar. Di kehidupan sebelumnya, kamu tidak pernah melihat materi pengaduan ini, di kehidupan ini akhirnya sampai di hadapanmu. Setelah membaca materi, baru kamu tahu betapa keterlaluannya keluarga Wu ini. Bermalas-malasan di tempat kerja sudah dianggap berhati nurani. Di bagian pembelian kafetaria, Bibi Liu Yanru. Selama beberapa tahun, telah menelan uang hingga jutaan. Paman ketiga Liu Yanru, Wu Luanyong, lebih kejam lagi. Dia adalah manajer umum logistik seluruh perusahaan. Setiap pembelian perusahaan harus melewati tangannya, mulai dari meja komputer hingga tisu toilet. Semua pemasok harus memberinya hadiah. Dan juga memberinya komisi. Selama 4 tahun, dia membeli 7 atau 8 apartemen di Hangzhou. 1 villa, dan 4 atau 5 mobil, semuanya tidak ada yang di bawah 1 juta. Meskipun wakil direktur bergaji jutaan per tahun, tidak mungkin dia mampu membeli sebanyak itu. Kamu membaca lebih lanjut. Sampai ingin menampar dirimu sendiri. Wu Luanyong di perusahaan menggoda karyawan wanita, meraba-raba. Sering melakukan pelecehan. Setelah Lu Qianqian mengetahuinya, dia secara khusus memanggil Wu Luanyong untuk bicara. Tapi Wu Luanyong tidak takut. Dia benar-benar meremehkan Lu Qianqian sebagai anak angkat, bahkan berani mengincar dirinya. Saat itu Wu Luanyong berkata, asalkan Lu Qianqian mau, dia akan segera pulang dan cerai. Lalu menikahi Lu Qianqian, menjadikan dua keluarga semakin dekat. Lu Qianqian sangat marah. Dia pernah memberitahumu hal ini, tapi saat itu matamu hanya ada Liu Yanru, sama sekali tidak memperdulikannya. Setelah Wu Luanyong tahu, dia semakin menjadi-jadi sering melecehkan Lu Qianqian. Jika bukan karena Lu Qianqian dilindungi beberapa orang tua dari keluarga Lu, mungkin Wu Luanyong benar-benar berhasil. Sudahlah, kakak. Ini tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Sekarang kamu bisa sadar adalah hal terbaik. Kakak sudah tidak marah lagi. Lu Qianqian mengelus rambutmu, tidak pernah menyebut pengalaman pahit itu. Dia menertawakan semua itu. Omong-omong, apakah kamu benar-benar berniat mengirim mereka ke kantor polisi? Tentu saja. Tidak hanya memuntahkan uang, aku juga ingin mereka masuk penjara. Lebih baik menghabiskan sisa hidup di penjara. Baik, selama kamu punya sikap seperti ini, urusan selanjutnya akan saya atur orang untuk menanganinya. Setelah Lu Qianqian berkata demikian, dia membawa bukti-bukti itu untuk melapor ke polisi. Tidak lama setelah Lu Qianqian pergi, manajer umum Departemen Hukum Perusahaan, Wang Xin, seorang wanita yang serius bahkan agak kaku, mengetuk pintu ruang kerja Direktur Utama. Direktur Utama. Saya Wang Xin, manajer umum Departemen Hukum Grup Perusahaan. Anda mencari saya? Suara Wang Xin dingin seperti mesin. Sikapnya terhadapmu bahkan agak jauh dan meremehkan. Kamu tidak tahu apa yang telah kau perbuat sehingga dia marah.
bahkan tidak kenal Wang Xin ini. Wang Xin memakai kacamata tebal, rambut pendek rapi di bahu. Dengar, Manajer Wang. Saya ingin Anda membantu saya menyusun draft perjanjian pengalihan saham. Wang Xin agak terkejut, bukankah Lu Qianqian bilang si bodoh ini sudah sadar? Kenapa masih mau mengalihkan saham? Benar-benar demi membuat seorang wanita tersenyum, rela mengeluarkan uang begitu banyak. Wang Xin mengira kamu akan mengalihkan saham kepada Liu Yanru. Saham 8% tidak cukup? Anda mau tambah beberapa poin? Saham 8% yang untuk Liu Yanru saat ini? Kamu bertanya heran, apa maksudnya 8% saham? Ini semua apa-apaan? Bukankah Anda akan mengalihkan saham kepada Liu Yanru? Tentu saja tidak. Aku sudah membatalkan pertunangan dengannya. Untuk apa memberi saham? Apa kau pikir aku bodoh? Memberinya puluhan miliar sebagai hadiah pernikahan, sementara yang menikah dengannya bukan aku. Mendengar kamu berkata begitu, Wang Xin akhirnya lega. Kamu tiba-tiba memukul paha, baru saja terlahir kembali. Ternyata lupa soal mahar. Iya, kamu mengingatkanku. Saham dan properti belum diberikan ke keluarga Liu. Tapi mahar 8,8 miliar dan 8 barang antik berharga sudah dikirim lebih dulu. Kamu kembali dan beritahu keluarga Liu. Suruh mereka mengembalikan uang dan barang-barang itu. Wang Xin menatapmu seperti tidak mengenalmu. Apakah ini pria polos yang pernah dia dengar? Kalau begitu, kalau bukan untuk Liu Yanru, untuk siapa saham ini akan dialihkan? Apakah kamu sudah tertarik pada gadis lain? Kamu tersenyum kecil, mendekat ke telinga Wang Xin dan berkata 3 kata. Wang Xin tampak kaget. Antara terkejut dan senang. Baik, tidak masalah. Aku akan segera membuat draftnya. Sebentar saja. Wang Xin buru-buru berdiri dan kembali ke Departemen Hukum, sama sekali tidak terlihat tenang. Kamu kenapa buru-buru? Apakah kau takut aku akan mengingkari janji? Wang Xin berhenti sejenak, dia benar-benar takut kau menyesal. Ingin segera menandatangani perjanjian transfer, berlari tergesa-gesa seperti ini, tahukah kau berapa banyak saham yang akan ditransfer? Mendengar itu, Wang Xin sadar, lalu berapa banyak yang ingin kau transfer? Kau berpikir sejenak lalu berkata, 25%. Mendengar itu, Wang Xin mengira dia salah dengar, lalu bertanya lagi. Setelah mendapat kepastian darimu, Wang Xin terkejut setengah mati. Grup Lu memiliki nilai pasar 400 miliar, 25% adalah 100 miliar. Ini setara dengan kekayaan keluarga Liu, saat diberikan kepada Liu Yanru dulu, hanya 8%. Wang Xin takut kau hanya bicara saja, sampai kau memberinya tatapan yakin, barulah dia tahu kali ini kau serius. Dia berbalik, wajah penuh tekad, langkahnya ringan tidak tergesa-gesa. Kau berdiri di puncak gedung, memandangi seluruh kota Hangzhou, pejalan kaki dan kendaraan di jalan seperti semut. Saat ini kau akhirnya mengerti. Mengapa begitu banyak orang mengejar ketenaran dan kekayaan, perasaan berdiri di puncak dan melihat gunung-gunung kecil ini. Benar-benar membuat orang gila. Sejak orang tuamu meninggal, kau menghabiskan seluruh energimu untuk menyenangkan Liu Yanru. Sepertinya dengan cara ini kau meredam kesedihan di hati. Kantor direktur yang biasanya tidak pernah dibuka untuk tamu, hari ini sangat ramai. Segera resepsionis menelepon, Wu Fugui datang meminta bertemu. Wu Fugui memang cukup pintar. Dia hanya butuh 1 malam untuk mengalihkan perhatian publik ke skandal besar di industri hiburan. Tadi malam beberapa paparazzi membocorkan kabar secara bersamaan. Membuat seorang bintang kelas 1 langsung runtuh, menenggelamkan masalah Liu Yanru dan Song Jiji. Selain beberapa netizen yang masih membahas, tidak ada lagi perhatian. Oleh karena itu keluarga Liu mengutus Wu Fugui datang untuk bernegosiasi denganmu agar kau mengeluarkan pernyataan bahwa kau salah paham terhadap Liu Yanru, dan kalian berdua sudah berbaikan seperti semula. Seharusnya Liu Yanru sendiri yang datang minta maaf. Tapi sejak Liu Yanru pergi tadi malam, keluarga Liu tidak bisa menghubunginya. Karena terpaksa. Hanya Wu Fugui yang dikirim, karena sebelumnya kau masih memberi muka pada Wu Fugui. Wu Fugui baru saja tiba di bawah gedung Lu. Langsung melihat adik laki-laki dan perempuannya, juga keponakan, teman masa kecil dibawa polisi ke mobil patroli. Polisi mengerahkan beberapa truk besar untuk menangkap puluhan orang ini semua. Wu Fugui terkejut, adikku. San, ada apa ini? Kenapa kalian ditangkap? Wu Luanyong melihat Wu Fugui, seperti melihat penyelamat. Kakak, tolong aku. Kau bilang pada Lusun, minta dia mengangkat tangan tinggi dan mengampuniku. Zhao Kai dan lainnya juga berteriak. Paman, tolong aku. Lusun gila. Dia tidak kena orang lagi. Banyak orang meminta bantuan Wu Fugui. Wu Fugui sekarang mengerti penyebabnya. Tampaknya kau masih dalam kemarahan. Ini adalah serangan terhadap kerabat Wu Fugui. Dia segera berkata pada polisi, kalian tunggu. Aku akan mencari Lusun sekarang, kalian tidak apa-apa. Tapi polisi mana peduli padanya? Mereka memaksa memasukkan orang ke dalam mobil. Alarm dibunyikan. Menderu pergi meninggalkan Wu Fugui. Wu Fugui marah hampir mengumpat, tapi dia tidak punya waktu khawatir akan keselamatan keluarga. Tanpa henti berlari masuk ke gedung, tapi segera dihadang oleh Emma Cenggong. Sampai kau mengizinkan. Barulah Wu Fugui naik sendirian. Setelah bertemu denganmu, dia masih bergaya, bersikap seperti mertua. Lu kecil, ini salahmu. Mereka semua adalah kerabat dan tetua, meskipun melakukan kesalahan.
Kau bilang padaku, aku yang urus, kenapa merepotkan polisi? Apa itu dihasut oleh Lu Qianqian? Aku bilang padamu, setelah kau menikah dengan Yanru. Semua kerabat itu adalah kerabatmu, anak-anak kalian nanti masih memiliki hubungan darah dengan mereka. Tapi anak angkat itu berbeda. Dia kan orang luar, berbeda marga dan klan, bagaimana kau bisa memihak dia? Jika Yanru tahu, dia akan marah. Kau cepat telepon polisi. Suruh mereka lepaskan orang, nanti aku siapkan beberapa meja, kau pergi bersulang dan minta maaf. Masalah ini selesai begitu saja. Kau mencibir melihat pertunjukannya, kau ingin melihat bagaimana Wu Fugui bisa membuat yang mati menjadi hidup. Wu Fugui cerewet setengah hari, akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Hanya dia sendiri yang bicara, kau tidak berkata sepatah pun. Lu kecil, kenapa tidak memberi tanggapan? Hal kecil, tidak perlu main pedang dan senjata. Hal kecil, kerabatmu bersekongkol. Mengkorupsi dana perusahaan ratusan juta, kau bilang hal kecil? Berbuat mesum di perusahaan juga hal kecil? Melecehkan karyawanku di depan umum, meraba-raba, CCTV sudah merekam, kau juga bilang hal kecil? Akhirnya kau memukul meja, bangkit tiba-tiba, menatap Wu Fugui dengan tajam. Sebenarnya ini bukan alasan kemarahanmu. Pada dasarnya, Wu Luanyong berani mengincar Lu Qianqian. Dalam hidup ini, Lu Qianqian adalah nyawamu. Sisik terbalikmu. Wu Fugui terkejut dengan ledakanmu, lama tidak tahu menjawab. Selama ini, kau di depannya selalu patuh, penurut, berbakti, mengerti. Mana mungkin kau memperlakukannya seperti ini? Begitukah? Aku tidak tahu semua ini. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal agar aku bisa memperingatkan mereka. Tuan Wu, maksudmu begini. Kamu menyalahkanku karena tidak menjelaskan aturan perusahaan sebelumnya? Apa mereka anak usia 3 tahun? Sampai sekarang tidak tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak? Tidak. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Memang ini kesalahan mereka. Bisakah kamu memberiku muka? Lepaskan mereka. Aku jamin mereka tidak akan mengulangi lagi. Kamu sama sekali tidak ingin terus berbasa-basi soal ini. Keluarga Wu pasti akan kamu habisi, terutama Wu Luanyong. Biar dia dipenjara seumur hidup. Lalu kamu berkata dengan tegas, Tuan Wu, tidak usah repot-repot. Orang-orang ini tidak akan aku lepaskan. Kamu menyuruhku naik karena ada urusan yang perlu keluargamu lakukan. Jika tidak beres, aku akan menuntut keluargamu juga. Wu Fuguai tidak bodoh. Dia menyadari nada bicaramu saat ini. Kamu benar-benar ingin menghabisi sampai mati. Xiao Lu, katamu meskipun paman tidak punya kedudukan di keluarga Liu. Tapi permintaanmu pasti aku dukung, aku bantu sampaikan. Mahar 8,8 miliar yang dulu aku beri ke keluarga Liu. Juga perhiasan dan lukisan, kapan keluargamu mengembalikannya? Wu Fuguai tidak menyangka soal ini. Xiao Lu, dengar dulu paman. Apa benar Song Jiji dan Yanru tidak punya hubungan? Ini semua kesalahpahaman. Kemarin setelah kami menemukan Yanru, kami sudah menegurnya. Dia juga sudah menjelaskan. Dia benar-benar menganggap Song Jiji sebagai adik. Kamu tahu situasi keluarga Liu, Yanru hanya punya adik perempuan. Tidak ada laki-laki di rumah. Kebetulan Song Jiji menyelamatkannya, makanya dia dianggap sebagai adik. Kalian berdua tumbuh besar bersama. Yanru sangat mencintaimu, bagaimana mungkin dia berbuat salah padamu? Wu Fuguai tidak menyebut Song Jiji dan Liu Yanru mungkin lebih baik. Begitu menyebut mereka, kamu teringat malam itu. Liu Yanru dan Song Jiji di kamar pengantinmu berpelukan erat dan berciuman. Akhirnya Liu Yanru demi menyelamatkan Song Jiji. Dia memberikan pukulan fatal pada dirimu sendiri. Memikirkan ini, hatimu yang sudah mati kembali dipanaskan. Diam. Kamu pikir aku buta? Siapa yang dia cintai? Apa aku tidak tahu? Sekarang pergilah tanya. Siapa yang percaya omong kosongmu? Wu Fuguai, ternyata kamu bukan orang tidak berguna. Mulutmu bisa memutarbalikkan fakta. Yang mati bisa kau katakan hidup. Kamu memang punya bakat. Kalau tidak, nasi lunak keluarga Liu ini mungkin tidak bisa kamu bawa ke meja. Wu Fuguai tidak pernah dihina seperti ini olehmu. Ini benar-benar muka diinjak. Dia berdiri menunjukmu, marah sampai jarinya gemetar. Kamu tidak menghiraukannya. Sekarang Wu Fuguai sudah tidak bisa mengancammu. Jika tidak ingin aku suruh orang patahkan jarimu, segera tarik tanganmu. Wu Fuguai merasakan ketegasanmu. Dia diam-diam menurunkan jarinya, lalu duduk dan berkata, Xiao Lu, aku bisa mengerti perasaan ini. Laki-laki hidup demi harga diri. Sekarang harga diri diinjak orang, marah itu pasti. Jika kamu ingin melampiaskan amarah, aku panggil Yanru dan serahkan padamu, terserah mau dihukum apa. Keluarga Liu tidak akan keberatan. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Aku dan Liu Yanru sudah putuskan pertunangan tadi malam. Dia suka siapa dan mau bersama siapa. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tapi barang milik keluargaku, keluarga Liu harus kembalikan utuh. Baik, sudah selesai bicaraku. Kamu boleh pergi. Wu Fuguai kenal kamu bertahun-tahun. Ini pertama kalinya bicara, dari awal sampai akhir kamu yang pegang kendali. Dia tidak punya kendali sama sekali. Sampai-sampai tugas utama datang ke sini belum sempat dibuka sudah diusir. Wu Fuguai masih mencoba bertahan. Mau bicara soal konferensi pers denganmu.
Tapi saat itu Wang Xin masuk sambil membawa perjanjian transfer. Dia tidak melihat Wu Fuguai, buru-buru menghampirimu dan berkata, Ketua Dewan, tolong periksa lagi. Perjanjian transfer 25% saham grup Lu. Kalau tidak ada masalah, segera tanda tangani. Kamu belum bicara. Mendengar itu Wu Fuguai tidak bisa diam. Dia rebut surat penjelasan transfer saham dan membaca cepat. Apa? Kamu mau transfer 25% saham secara cuma-cuma ke Lu Qianqian? Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Aku tidak setuju, sangat tidak setuju. Setelah Wu Fuguai berkata, dia merobek perjanjian itu. Kamu terkejut dengan omongan dan tindakannya. Wang Xin baru sadar ada orang lain di ruangan. Dengan ekspresi jijik menatap Wu Fuguai, apa urusanmu di sini? Siapa yang butuh persetujuanmu? Cepat keluar. Wang Xin marah besar. Perjanjian yang susah payah dicetak. Harus cetak ulang lagi. Kalau selama ini kamu berubah pikiran bagaimana? Ini 100 miliar loh. Wu Fuguai berkata padamu, Xiao Lu, 25% saham bukan angka kecil. Sepertinya kamu perlu pikirkan lagi. Kalau Yanru tahu, hubungan kalian berdua makin tidak mungkin. Kamu mengusap dahi, menahan amarah, suruh Wang Xin keluar dulu. Cetak ulang satu perjanjian transfer saham. Tuan Wu, aku dan Liu Yanru sudah tidak mungkin. Peduli apa aku dengannya? Apa kau ingin aku memuja sampah itu dan menjadikannya nyonya rumah keluargaku? Xiao Lu, jika kau tidak suka Liu Yanru, aku masih punya putri lain bernama Liu Ruyan. Bagaimana? Adik perempuan Yanru sejak kecil menyukaimu. Apa kau masih ingat? Anak Ruyan ini lebih lembut daripada Yanru. Wataknya lebih baik, benar-benar bersih. Aku akan menjodohkannya denganmu. Bagaimana? Kau tidak menyangka Wu Fugui bisa memikirkan ide seperti itu. Berbicara tentang Liu Ruyan, kau pasti kenal. Sejak kecil kau bertiga sering bermain bersama. Hanya saja kemudian, matamu hanya tertuju pada Liu Yanru. Di kehidupan sebelumnya, saat kau menikah dengan Liu Yanru. Liu Ruyan kembali sekali, lalu dia terbang kembali ke Eropa. Terakhir kali bertemu dengannya. Kau sudah menjadi tumbuhan. Kau masih ingat, Liu Ruyan menerbangkan dirinya ke arahmu. Menangis terseduh-seduh, hatinya hancur. Saat itu kau baru tahu bahwa Liu Ruyan juga menyukaimu. Setelah tahu kau lumpuh, Liu Ruyan pulang ke Cina dan bertengkar hebat dengan Liu Yanru, bahkan memukulnya. Liu Ruyan ingin membawamu ke luar negeri untuk berobat, tetapi dihalangi oleh Liu Yanru, dan Liu Yanru melarang Liu Ruyan untuk menemuimu lagi. Akhirnya Liu Ruyan tampaknya dikirim ke luar negeri lagi oleh Liu Yanru. Kau tidak menyangka Wu Fugui tega memperlakukan putri kandungnya sendiri seperti barang dagangan. Perilaku seperti itu benar-benar biadab. Pantas saja Liu Yanru menjadi seperti ini. Semua gara-gara punya ayah seperti ini. Apa kau mucikari? Kau menganggap putrimu sebagai apa? Bisa seenaknya memberikan orang. Pergi, segera pergi dari sini. Meskipun dimaki olehmu, Wu Fugui tetap pada pendiriannya. Xiao Lu, pertimbangkanlah, ini pasti saling menguntungkan bagi keluarga Lu dan Liu. Kau ambil telepon dan hubungi sekretaris. Panggil satpam, usir orang ini keluar. Wu Fugui baru saja pergi. Lu Qianqian mendengar berita dan segera datang. Adik, kenapa marah besar? Jangan marah. Marah besar merusak kesehatan. Kau menghela napas pasrah. Hei, Kak. Kau tidak tahu bagaimana cara bicara Wu Fugui itu menyebalkan, benar-benar bukan manusia. Aku jadi paham, kenapa Liu Yanru tidak bisa membedakan benar salah. Ternyata pohonnya sudah bengkok dari atas. Lu Qianqian berjalan ke belakangmu, meletakkan tangannya yang halus di pundakmu, memijatmu dengan lembut. Sudahlah, usir saja orangnya. Mulai sekarang kita tidak akan ada hubungan dengan keluarga Liu. Tidak bertemu jadi tidak marah. Ya, aku mengerti. Terima kasih, Kak. Oh ya, bagaimana urusan perusahaan? Orang-orang dari keluarga Wu sudah diurus? Aku suruh bagian hukum menindaklanjuti masalah ini. Seluruh perusahaan tahu para sampah ini ditangkap, mereka hampir ingin merayakan dengan petasan. Mendengar ini, kau dipenuhi perasaan, menggenggam tangan kakakmu. Kak, ini semua salahku. Karena kebodohanku sesaat, seluruh perusahaan ikut menderita karenaku. Kak, aku berencana menaikkan gaji semua orang di kantor pusat sebesar 25% dan memberikan bonus 1 bulan, sebagai kompensasi untuk mereka. Bagaimana menurutmu? Lu Qianqian tanpa berpikir hanya mengangguk, tentu saja boleh. Kau telah membersihkan kambing hitam dari perusahaan, dan juga memberi mereka promosi dan kenaikan gaji, memberikan kebaikan dan ketegasan. Sempurna. Mendapat pujian dari Lu Qianqian, kau tersenyum lega. Kak, aku masih ada satu hal, kau harus setuju. Lu Qianqian tersenyum, urusan perusahaan aku dukung semua keputusanmu. Kau tenang saja, Kak, kau sudah berjanji padaku, ya. Janji harus ditepati. Lu Qianqian mengangguk. Tentu saja, aku Lu Qianqian selalu menepati janji. Terutama yang sudah kujanjikan padamu. Kau tersenyum licik. Hehehe, syukurlah. Tak lama kemudian, Wang Xin masuk lagi membawa perjanjian transfer saham. Kali ini dia tidak banyak bicara. Dia hanya tersenyum dan memberi isyarat pada Lu Qianqian, seolah ada kabar baik. Kau mengambil perjanjian itu. Kau melihat sekilas,
lalu menandatanganinya tanpa ragu. Setelah selesai, kau memberikan pena pada Lu Qianqian. Menutupi isinya, menyuruh Lu Qianqian juga menandatangani. Meskipun bingung, dia percaya pada adik laki-laki dan sahabatnya, mereka pasti tidak akan bersekongkol untuk menyakitinya. Dia dengan rapi meninggalkan tanda tangannya. Setelah semuanya selesai, Wang Xin menghela napas lega, dengan bersemangat berlari ke arah Lu Qianqian. Selamat ya, Qianqian. Sekarang kau adalah wanita terkaya di provinsi ini. Hahaha. Wang Xin seolah-olah menang 100 miliar, sangat senang. Tapi Lu Qianqian masih bingung. Dia segera membuka perjanjian itu. Di sampulnya jelas tertulis perjanjian transfer saham, dan sahamnya ternyata 25%. Dan itu 25% dari grup Lu. Sebagai pengelola nyata perusahaan Lu, dia sangat tahu betapa berharganya 25% saham ini. Ini bukan hanya wanita terkaya di provinsi ini, diperkirakan di seluruh Tiongkok, dia bisa masuk peringkat. Dan bahkan termasuk peringkat teratas. Dia menatapmu dengan bingung. Xiao Lu, apa yang kau lakukan ini? Mengapa kau berikan saham itu padaku? Kau berkata sambil tersenyum, Kak, kau berjanji padaku, kau mendukung semua keputusanku, tetapi kau berikan saham itu padaku. Itu sangat merugikanmu. Keluarga Lu menguasai 85% saham grup perusahaan, 10% sisanya di pasar saham, dan 5% lagi di tangan pemegang saham lain. Kau berikan 25%, maka Lu Qianqian langsung menjadi pemegang saham terbesar kedua di grup Xiao Mu. Mulai sekarang, siapa yang berani memandang rendah Lu Qianqian? Siapa yang berani mengatakan Lu Qianqian adalah anak angkat keluarga Lu? Dengan 25% saham, Lu Qianqian sudah menjadi wanita paling terhormat di seluruh Hangzhou. Ekspresimu berubah, kau berkata dengan sangat serius, Kak, aku memberikan saham ini padamu dengan syarat. Wang Xin terkejut dengan perubahanmu. Apa? Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak akan menikahi kakakmu sendiri, kan? Pada akhirnya saham akan kembali ke kantong keluarga Lu. Ini seperti tangan kiri dan kananmu bertukar. Lu Qianqian mendengar kata-kata Wang Xin, wajahnya penuh harapan. Kau tersedak batuk karena kata-kata Wang Xin. Lu Qianqian segera mengambil air dan memberikannya padamu. Wang Xin melihat Lu Qianqian yang cemas dan gelisah. Ah, gadis bodoh ini sepertinya cukup bersedia. Dia mungkin sudah lama memiliki pikiran ini. Mungkin dulu, keluarga Lu membesarkannya sebagai calon istri. Kata-kata Wang Xin tepat mengenai hati Lu Qianqian. Lu Qianqian sebenarnya bersedia, hanya saja saat itu dia masih kecil. Tidak tahu cara mengungkapkannya. Mendengar kata, calon istri, batukmu semakin parah. Lu Qianqian khawatir melihatnya, dia memarahi. Wang Xin, omong kosong apa yang kau katakan? Hentikan sekarang. Wang Xin memegangi dadanya. Berpura-pura tidak tahan. Aduh, selesai sudah. Mawar hitam kita berubah menjadi mawar merah. Bau busuk cinta ini hampir membuatku mabuk. Aku harus segera pergi, tidak mengganggu urusan baik kalian berdua. Setelah berkata, Wang Xin hendak keluar. Melihat itu, kau segera berhenti batuk dan langsung berkata, Manajer Wang, tunggu, aku masih ada urusan yang belum selesai. Kau harus tetap di sini. Lu Qianqian dan Wang Xin saling bertukar pandang. Mereka tahu masalah ini pasti bukan hal sepele. Dia berkata, selain 25% saham ini, aku juga ingin menunjuk Lu Qianqian sebagai manajer umum perusahaan. Mengelola semua urusan perusahaan, baik pengembangan bisnis maupun penunjukan personel, semuanya diputuskan oleh Lu Qianqian. Tidak perlu lagi melapor kepadaku. Mendengar ini, Wang Xin memberimu ekspresi penuh pujian. Ini langkah yang bijaksana. Lu Qianqian tidak menyangka, hari ini kau datang ke perusahaan untuk membersihkan semua rintangan baginya. Memberinya saham dan juga memberikan semua kekuasaan padanya. Dia terharu hingga matanya berkaca-kaca. Wang Xin tahu bahwa Lu Qianqian pasti ingin mengatakan sesuatu yang pribadi padamu, dia segera mencari alasan untuk pergi. Baiklah, kalian lanjutkan bicara. Aku akan segera mengeluarkan surat penunjukan, nanti atas nama grup perusahaan induk. Akan mengumumkan penunjukan ini. Ketua Dewan, tunggu tanda tangannya. Baik, ternyata. Yang paling memahami wanita belum tentu suami. Bisa jadi sahabat, tapi sebaiknya jangan sahabat pria. Setelah Wang Xin pergi, Lu Qianqian langsung memelukmu, air matanya mengalir deras. Kau memeluk pinggang Lu Qianqian, keduanya saling menempel erat, ribuan kata tak terucapkan. Saat itu, diam lebih bermakna daripada ribuan kata. Kau hanya menyesali kata-kata yang terlalu singkat, ada banyak hal yang ingin kau katakan pada Lu Qianqian. Tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sedangkan Lu Qianqian dipenuhi kegembiraan karena mendapatkan kembali apa yang hilang. Dia sangat berterima kasih kepada Liu Yanru. Berterima kasih padanya karena tidak tahu bersyukur, terlalu sombong. Lu Qianqian bertanya dengan tenang. Xiao Sun, kau berikan saham itu padaku, apa kau tidak takut aku akan menikah dengan orang lain di masa depan? Kau membelai helaian rambut Lu Qianqian, melilitkan rambut hitam di jarimu, berkata dengan nada paling tulus. Tidak takut, yang kuberikan adalah milikmu. Jika kelak kau ingin menikah dengan orang lain, miliki saham ratusan miliar ini sebagai mas kawinmu. Lu Qianqian sedikit marah. Dia mencubit keras daging lembut di pinggangmu, bergumam manja. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari pria lain untuk dinikahi.
Jangan menyesal. Kau meringis kesakitan. Aduh, aduh, sakit, sakit, Kak, aku salah. Tidak akan kuberikan sebagai mas kawin. Lu kian-kian semakin mengencangkan cubitannya. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Tak seorang pun menyangka. Mawar hitam terkenal di Hangzhou, yang konon kejam dan tanpa ampun. Ternyata bisa memiliki sikap feminin seperti itu. Jika tersebar, mungkin tidak ada yang percaya. Beberapa kali dicubit. Kedua sisi pinggang hampir mati rasa. Ini kau akhirnya tahu di mana salahmu? Kau berkata sambil menangis. Tidak menikah, tidak menikah. Kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga lu, di kehidupan ini. Juga di kehidupan selanjutnya. Kita saling bergantung, kau akan selalu menjagaku. Menghidupiku seumur hidup. Mendengar kata, saling bergantung, Lu kian-kian langsung bersandar padamu dan menangis keras. Dia sudah menunggu saat ini terlalu lama, sampai hampir menyerah. Lu kian-kian terisak dalam pelukanmu. Baik, kita akan selalu bersama, tidak akan pernah berpisah. Kamu sangat serius, Kak? Kamu bicara sungguh-sungguh? Jangan menipuku. Aku tidak sanggup menghadapi pengkhianatan lagi. Tubuh Lu kian-kian menegang. Dia bisa merasakan betapa perihnya hatimu saat mengucapkan kata-kata itu. Rasa sakit itu, meski terhalang daging dan jiwa, dia tetap bisa merasakannya. Sakit yang menusuk hingga ke tulang. Lu kian-kian tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Dia mendongak dan menutup mulutmu dengan mulutnya. Di sisi lain, Liu Yanru tidak tahu bagaimana dia bisa tertidur. Semalaman dia menangis entah berapa lama. Dia membersihkan kamar sendiri, menyapu bersih barang-barang yang rusak. Terakhir, dengan tangannya, dia mengambil dari Abu gaun pengantin yang robek, memeluknya sambil menangis penuh penyesalan, sampai pingsan karena tangis. Saat Liu Yanru terbangun, dia mengeluarkan ponsel dan ingin meneleponmu. Kebetulan telepon dari Song Jiji masuk. Di seberang telepon, Song Jiji berteriak sambil menangis, "Kakak Yanru, cepat datang ke rumah sakit. Ada yang mau membunuhku." Saat Liu Yanru menyadarinya, lawan bicara sudah menutup telepon. Dia meraih kunci mobil dan berlari keluar. Dia masih mengenakan gaun tunangan putih itu. Sekali lagi, demi Song Jiji, dia melupakanmu. Setelah Liu Yanru tiba di rumah sakit, Song Jiji sama sekali tidak terluka. Dia hanya berlutut di lantai, gemetar. Di hadapan Song Jiji duduk nenek dari keluarga Liu. Liu Yanru berjalan mendekati Liu Shengnan, hatinya sangat pilu. Dengan tergesa-gesa dia berkata, "Nenek, apa yang nenek lakukan ini? Mengapa nenek mempersulit Song Jiji? Dia baru saja kecelakaan, tubuhnya belum pulih." Liu Shengnan menatap Liu Yanru seperti melihat orang bodoh. "Coba lihat, di mana luka parah di tubuhnya? Hanya lecet sedikit saja. Lukanya sembuh kalau kena angin saja. Dia bahkan tidak perlu masuk rumah sakit. Kamu malah kabur saat pernikahan demi makhluk seperti ini? Membuat keluargaku Liu dan keluarga Lu bermusuhan. Sungguh, aku ingin memukul mati kalian berdua." Mendengar neneknya berkata demikian, Liu Yanru tidak percaya. Dia mendekat untuk melihat Song Jiji. Memang, di wajah dan tangannya hanya ada lecet kecil. Saat itu, dia sendiri mulai ragu, apakah dia benar-benar jatuh cinta pada orang lain? Tapi segera dia membuang pikiran tentang Song Jiji. Karena terhadap Song Jiji, dia tidak punya hasrat, tidak ada cinta pria wanita, tidak ada gairah. Jadi tubuhnya mengatakan bahwa kamulah lelakinya. Namun, perasaan terhadap Song Jiji tetap istimewa baginya. Meskipun kali ini Song Jiji menipunya dan membuatnya menderita begitu parah, dia tetap percaya bahwa Song Jiji punya alasan yang mendesak. Dia tidak akan membiarkan neneknya menyakiti Song Jiji. Liu Yanru maju dan membantu Song Jiji yang lututnya sudah pegal karena berlutut. "Nenek, urusan dengan keluarga Lu akan saya urus sendiri. Saya akan memberi nenek jawaban yang memuaskan. Song Jiji adalah orang saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya." Setelah berkata demikian, dia menuntun Song Jiji pergi. Dan saat itu, Wu Fugui tiba-tiba masuk. Dia baru keluar dari grup Lu dan kembali ke rumah sakit, lalu melihat Liu Yanru hendak membawa Song Jiji pergi. Namun segera, ekspresinya berubah kembali menjadi polos dan jujur. Dia berkata kepada Liu Yanru, "Xiao Lu kali ini benar-benar marah. Jika kamu masih dekat dengan orang ini, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali." Liu Yanru tidak menghiraukan Wu Fugui. Seolah dia tidak ada, Liu Yanru menuntun Song Jiji keluar dari ruang perawatan. Wu Fugui berjalan mendekati Liu Shengnan. Dengan wajah penuh rasa bersalah, dia berkata, "Bu, maafkan saya. Urusan di pihak Xiao Lu tidak berhasil. Kali ini dia benar-benar ingin membatalkan pertunangan. Xiao Lu juga meminta kami mengembalikan mahar." Lalu dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi di grup Lu kepada Liu Shengnan. "Saya tahu Anda sudah melakukan yang terbaik. Urusan di internet Anda tangani dengan baik. Soal keluarga Lu, itu bukan salah Anda." Sebelum Liu Yanru datang ke rumah sakit, keluarga Liu sudah mengeluarkan pernyataan. Song Jiji adalah anak angkat keluarga Liu, dan hubungannya dengan Liu Yanru adalah kakak adik. Hanya saja perasaan mereka cukup dalam. Xiao Lu sejak kecil sudah pengertian. Sayang sekali. Mahar dari keluarga Lu kembalikan saja. Reputasi keluarga Liu sudah hancur, tidak boleh kami dituduh tamak akan mahar lagi. Melihat Liu Shengnan sedikit menyesal, Wu Fugui berkata, "Bu,
Kita bukan hanya punya Liu Yanru sebagai putri sah. Kita masih punya Ruyan. Ingat, Liu Shengnan menatap tajam ke arah Wu Fugui. Baru saat itu dia menyadari. Dalam menangani masalah ini, Wu Fugui berpikir sangat cepat, sama sekali tidak seperti biasanya yang penuh keraguan. Polos dan jujur. Liu Shengnan merasa seperti baru pertama kali mengenal Wu Fugui. Namun tidak lama kemudian, foto-foto Liu Yanru dan Song Jiji di rumah sakit yang bermesraan kembali dengan cepat viral di seluruh internet. Beberapa foto yang agak miring tampak seperti mereka sedang berciuman. Lalu foto Song Jiji memegang tangan Liu Yanru, bergandengan tangan. Berjalan di koridor rumah sakit tanpa peduli orang di sekitar. Terakhir, Liu Yanru mengemudi membawa Song Jiji ke rumahnya di luar. Kemudian keduanya berganti pakaian dan keluar bersama. Dari kejauhan, Song Jiji dan Liu Yanru tampak sedikit mirip. Terutama di area mata dan alis, sangat mirip. Jika tidak tahu keadaan sebenarnya, mereka terlihat seperti kakak adik. Sekilas, mereka tampak seperti pasangan kekasih yang sangat mesra. Mana mungkin saudara perempuan dan laki-laki? Hanya main peran saja. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Siapa yang percaya ada hubungan kakak adik murni tanpa darah? Mereka sudah tinggal serumah. Semua netizen merasa kecerdasan mereka diinjak-injak dengan kasar. Wah, masih mau bersih-bersih nama? Mengaku saja terus terang tidak bisa? Karena semua orang sudah merelakanmu, tolong urus saja secara pribadi, ya? Jangan pamer di depan umum. Saat itu, ada kekuatan besar di pasar saham yang melakukan aksi jual pendek terhadap saham keluarga Liu, bersamaan dengan gelombang opini publik ini. Netizen yang kembali terbakar amarahnya mulai menjual saham keluarga Liu, dan saat itu harga saham keluarga Liu anjlok drastis. Liu Yanru dan Song Jiji tidak mengetahui semua ini. Song Jiji karena tidak memeriksa ponselnya, sementara Liu Yanru karena sedang mengemudi. Anehnya, Song Jiji yang asisten lebih seperti seorang direktur utama, sedangkan Liu Yanru seperti sekretarisnya. Keduanya segera tiba di bawah gedung perusahaanmu. Liu Yanru masuk tanpa hambatan, tetapi karyawan di dalam perusahaan tidak memberinya wajah yang ramah. Apalagi dia membawa Song Jiji. Mereka semua bergunjing di grup WhatsApp pribadi. Astaga. Dasar perempuan tidak tahu malu. Masih berani membawa kekasihnya ke perusahaan kita? Dia benar-benar tidak takut kalau Tuan Lu marah? Apa dia akan menghabisi mereka berdua? Sekretaris Lu Qian, Liu Qingqing, menghadang di pintu. Kalian tidak boleh masuk. Ketua direksi dan manajer umum sedang berdiskusi di dalam. Menyingkir, kau tahu siapa ini? Berani menghalangi tunangan ketua direksi? Kau sangat berani. Song Jiji yang saat itu menjadi asisten, mendorong Liu Qingqing dengan kasar. Memberi jalan untuk Liu Yanru. Melihat Song Jiji memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri, tanpa mengetuk pintu langsung membukanya dan masuk. Saat itu, kau duduk di kursi direktur utama. Lu Qian berbaring di pangkuanmu. Setelah Liu Yanru masuk, dia melihat pemandangan itu. Kalian? Bagaimana kalian bisa seperti ini? Kalian kakak beradik, berpelukan seperti itu tidak pantas. Lu Qian, cepat bangun. Liu Yanru marah hingga wajahnya membiru, bibirnya gemetar. Matanya langsung memerah. Melihat itu, Lu Qian hendak bangun, tetapi kau menahannya. Kau memeluk pinggang ramping Lu Qian dengan satu tangan, tangan lainnya bertumpu di meja, matanya memancarkan kebencian yang luar biasa. Liu Yanru, Song Jiji, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Keluar. Liu Yanru belum sempat bicara, Song Jiji mendahului. Xiao Lusun, kakak Yanru datang khusus untuk meminta maaf. Ini semua salah paham. Bagaimana kau bisa bermain-main dengan wanita lain di depan kakak Yanru? Kau merasa mual mendengar Song Jiji bicara. Seorang pria berpura-pura lemah lembut, bicaranya berbelit-belit. Banci sekali. Kau tidak mengerti mengapa Liu Yanru menyukai pria seperti ini. Apa pria lemah dan mudah diintimidasi lebih bisa membangkitkan naluri perlindungannya? Kau berkata dengan wajah dingin dan suara keras. Jika kalian tidak ingin aku memanggil satpam untuk mengusir kalian, sebaiknya kalian keluar sendiri dengan baik, dan belajar mengetuk pintu dulu sebelum masuk. Kali ini Liu Yanru pun tidak bisa bertahan. Dia tidak menyangka hanya semalam tidak bertemu. Kepribadianmu berubah drastis. Berani bicara seperti itu padanya. Dia berkata dengan penuh keluhan. Lusun, kau tahu apa yang kau katakan? Berani menyuruhku keluar? Seharusnya kau menyuruhnya keluar. Kau lupa janjimu padaku? Kau harus menjaga jarak dengan Lu Qian. Lu Qian tampak sedikit ketakutan. Dia takut kau akan kembali menyukai Liu Yanru. Untuk menjaga sedikit harga dirinya, dia aktif berdiri. Namun tetap kau tekan kuat di pangkuanmu. Kau mengamuk, keluar.